mengetahui saudara apa penyebab dari kecelakaan mobil sport ini. Namun untuk informasi hasil tes urin ini kami masih belum mengetahui dan masih menunggu informasi resminya dari kepolisian saudara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Yan. Ya, Yulia, bisa dijelaskan juga bagaimana kronologi dari kejadian ini mengingat ini kejadiannya begitu cepat begitu. Apa yang diinformasikan oleh polisi sementara? Baik, Yan, dari informasi yang diinformasikan oleh Satlantas Polrestabes Medan Komisaris Polisi Andika Purba menyebutkan bahwa ketika ditanya kepada penumpang dan juga pengemudi, mereka mengatakan bahwasannya hendak keluar dari pukul 3 pagi untuk mencari makan ya saudara. Namun kami masih belum mengetahui apakah ada faktor alkohol ataupun mengantuk hingga di pukul 5 dini hari pagi itu menabrak sebuah mobil yang sedang terparkir di sisi kiri jalan dan berujung tersangkut di dinding kantor Satsamapta Polrestabes Medan. Dan ketika ditanyakan kepada perawat untuk luka, tidak ada luka fisik dari pengemudi dan juga penumpang. Namun pengemudi dan penumpang mengalami syok dan sampai saat ini telah mengalami tes urin, namun untuk hasilnya kami masih menunggu dari informasi resmi dari kepolisian. Namun saat ini yang sudah kami pastikan bahwasannya petugas sudah melakukan penanganan terhadap kasus kecelakaan ini. Kembali ke studio. Baik, berarti yang ditunggu saat ini oleh polisi adalah hasil tes urin, di mana dari hasil tes urin ini bisa mengidentifikasikan apakah pengendara ini terpengaruh oleh alkohol ataupun narkotika. Namun tes urin masih tetap ditunggu oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Yulia Kezia melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Di libur panjang kali ini dimanfaatkan warga untuk berlibur, salah satunya ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kawasan Puncak ini masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan libur panjang hari kenaikan Yesus Kristus kali ini. Sejumlah kendaraan dengan plat Jakarta mulai melintasi Simpang Gadok, Jawa Barat. Kita pantau bagaimana situasi lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Telah bersiap jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi. Selamat pagi Taufik, ini bagaimana arus lalu lintas di Simpang Gadok di libur panjang kali ini dan apa saja rekayasa arus lalu lintas yang disiapkan ataupun yang akan diterapkan di sana, Taufik? Ya, untuk situasi di Simpang Gadok pada pagi hari ini memang sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Dan berdasarkan pantauan dari tim kami, peningkatan volume kendaraan ini sudah terjadi sejak pukul 4 dini hari tadi. Dan memang berdasarkan prediksi dari pihak kepolisian, ini memang untuk peningkatan jumlah volume kendaraan ini akan terjadi pada Kamis pagi hari dan puncaknya ini diprediksi akan terjadi pada Jumat sore nanti. Dan juga saudara, untuk kondisi kendaraannya memang ini tidak terjadi kemacetan yang cukup panjang, namun sempat terjadi antrian ataupun kemacetan di keluar pintu tol begitu. Dan juga saudara, untuk kendaraan yang datang dari arah Jakarta ke arah Puncak Bogor ini memang didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 yang mana berasal dari daerah DKI Jakarta ataupun yang berplat B. Dan untuk beberapa rekayasa yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian, khususnya dari Satlantas Polres Bogor, ini sudah menyiapkan beberapa rekayasa, di antaranya akan menerapkan ganjil genap yang mana sudah dimulai sejak hari Rabu kemarin dan akan berlangsung sampai dengan tanggal 12 Mei mendatang. Dan untuk pelaksanaan dari ganjil genapnya ini, menurut informasi yang kami dapatkan, ini akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi hari nanti sampai dengan pukul 12.30 untuk dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor. Sedangkan untuk arah sebaliknya itu, yaitu dari arah Puncak ke arah Jakarta ini, untuk ganjil genapnya sendiri akan terus diberlakukan. Dan untuk kontraflow ataupun juga untuk one way ini akan disiagakan oleh pihak kepolisian, namun untuk kontraflow maupun the one way ini tentunya akan berlangsung secara situasional melihat bagaimana keadaan situasi di lapangan. Selain beberapa rekayasa lalu lintas seperti tadi ada ganjil genap, lalu kontraflow maupun juga one way, pihak dari kepolisian juga sudah menambah personel yang ada di kawasan Jalan Raya Puncak ini. Dengan total jika setiap harinya ini ada sekitar 86 personel, ini pihak dari Satlantas Polres Bogor menambah 60 personel untuk long weekend pada akhir pekan ini.
Jadi total untuk personel yang berjaga di kawasan Puncak Bogor ini kurang lebih ada sekitar 146. Dan memang sudah ditempatkan di beberapa titik krusial, diantaranya ada 3 titik yang diprediksi sebagai titik macet. Yang pertama adalah simpang Gadok, yaitu ada, lalu kedua adalah simpang Megamendung, dan yang terakhir adalah simpang Cisarua. Yan Rahman. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Pagi ini kita pantau juga arus lalu lintas di kawasan Tugu Kujang, Bogor, Jawa Barat. Sudah ada rekan NTMC Polri, Ibda Syahara. Selamat pagi, Ibda Syahara. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rahman dan selamat pagi saudara. Dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada pagi hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Tugu Kujang, Jawa Barat. Yang mana untuk kondisi arus lalu lintasnya sendiri tepat di belakang saya pada pagi hari ini terpantau telah terjadi peningkatan volume kendaraan karena memang pada hari ini merupakan hari libur nasional. Namun pada pagi hari ini juga kendaraan di kawasan ini masih terbilang kondusif lancar dari berbagai arahnya. Dan kemudian saudara, untuk arus lalu lintas dari arah Cibinong ataupun Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak ataupun yang akan mengarah ke Tajur pada pagi hari ini juga terpantau masih terbilang kondusif lancar. Memang sesekali terjadi ketersendatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 40 km per jam. Namun kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berwaspada, mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Puncak ataupun Tajur dan juga tol yang akan mengarah ke Kebun Raya Bogor pada pagi hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar dari berbagai arahnya. Kami menghimbau pada Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk tetap berhati-hati dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan olahraga begitu. Dan kemudian kami juga mengingatkan kepada Anda para pengendara khususnya roda 4 yang akan mengarah ke arah Puncak agar kembali untuk mengecek kendaraan Anda, mengingat di kawasan tersebut juga akan diterapkan rekayasa lalu lintas begitu. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kebun Raya Bogor yang akan mengarah ke Puncak ataupun ke arah Tajur maksud kami dan juga tol pada pagi hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Kami selalu menghimbau kepada Anda, para pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm yang berstandar SNI dan bagi Anda, para pengguna jalan roda 4, agar selalu menggunakan safety belt dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Serta kami dari pihak kepolisian juga intinya selalu menghimbau kepada Anda, para pengendara, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang baik sebelum melaksanakan perjalanan dan pastikan surat-surat kendaraan Anda dalam keadaan yang lengkap sebelum melaksanakan perjalanan. Dan saudara, berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 238 kasus laka lantas. Dengan rincian 12 meninggal dunia, 13 luka berat, dan 159 luka ringan. Dari 238 kasus laka lantas tersebut, sebanyak 71% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami dari pihak kepolisian selalu menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Dan saudara, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda juga dapat menghubungi layanan call center kami di 15669 maupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syahara melaporkan, kembali bersama dengan Ian Rahman di studio. Silakan. Baik, terima kasih rekan NTMC Polri Ibda Syahara atas laporan langsungnya dari kawasan Tugu Kujang, Bogor, Jawa Barat.
Saudara, usai jeda Kompas Pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Jadi tetaplah bersama kami. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambalnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story, Tapi juga nendang di kreasi. tahu ngadepin pressure. Bisa ngeblend in any moment. Dan selalu top. Kayak Top Coffee Gula Aren. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Hits kopinya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. Kopi Gula Aren senendang ini. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zing Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zing Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Nail. Jelang pertandingan playoff Olimpiade Indonesia U23 lawan Guinea malam nanti, pelatih Sinteyong juga mengatakan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Adaptasi makanan hingga kurangnya waktu istirahat jadi tantangan para pemain. Meski demikian, timnas U23 Indonesia akan berusaha memenangkan pertandingan playoff untuk mendapat tiket Olimpiade Paris 2024. Sinteyong mengatakan tim pelatih saat ini berusaha menjaga kondisi pemainnya tetap fit dan cepat beradaptasi dengan cuaca di Prancis. Saudara, kami akhiri Kompas Pagi hari ini. Saya Yan Rahman. Dan saya Glenis Oktania, pamit undur diri dan sampai jumpa. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Kebakaran sebuah rumah terjadi di permukiman padat penduduk Kramat Jati, Jakarta Timur. Api diduga berasal dari korsleting listrik.
42 anak balita keracunan usai makan bubur saat mengikuti program pemberian makanan tambahan pencegah stunting di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Bursa Pilgub Sumatera Utara, nama lama kembali mencuat. Terbaru, Edi Rahmayadi yang di tahun 2018 berseberangan dengan PDI Perjuangan kembali mendaftar Pilgub lewat partai berlambang banteng moncong putih itu. Sementara mantu Presiden Jokowi Bobi Nasution mengaku sudah mendapat penugasan dari Partai Golkar. Lalu bagaimana pertempuran di Pilkada November mendatang? Kami hadirkan dialognya di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Jelang babak playoff Olimpiade Paris, Garuda Muda berhadapan dengan Guinea. Pelatih timnas U23 Shin Tae-yong bilang Garuda Muda siap dan berusaha menjaga kondisi pemainnya agar tetap fit dan cepat beradaptasi dengan cuaca di Perancis. Bank Indonesia mengklaim kenaikan suku bunga acuan 25 basis poin mampu menarik dana asing ke dalam negeri. Meski saat ini nilai tukar rupiah masih berada di atas 16.000 per dolar Amerika Serikat. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda di hari ini, hari Kamis 9 Mei 2024. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya Radi Saputro. Juga untuk Anda, umat Kristiani, kami ucapkan selamat beribadah pada hari kenaikan Yesus Kristus hari ini ya. Ya, betul sekali. Ini hari libur ternyata. Iya, saya baru long sadar. weekend ternyata ya, long weekend. Jadi bagi Anda yang saat ini baru bangun begitu menikmati informasi di pagi hari ini, Anda tepat sekali karena akan ada informasi penting dan juga menarik. Salah satu yang kemudian menjadi sorotan kita adalah soal bagaimana Pilgub Sumatera Utara. Ini yang sudah juga memanas ya kan. Selain DKI, Sumatera panas ternyata ya. Iya, salah satunya adalah yang mencuat adalah nama menantu dari Presiden Joko Widodo yakni Bobi Nasution yang nampaknya ini namanya mentereng sekali dan menjadi calon kuat bursa pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Selain nama Bobi Nasution juga ada nama mantan Gubernur Sumatera Utara yakni Edi Rahmayadi. Nah, Edi Rahmayadi bahkan sudah mendaftarkan diri ke 5 partai. Wow. Yang terakhir ini dari ke partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Ya. Padahal sebelumnya berseberangan ya di pilkada sebelumnya 2018 ini Edi Rahmayadi tidak diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi yang menarik ketika Edi Rahmayadi sempat menyinggung soal aturan. Jangan langgar aturan. Siapapun boleh mencalonkan diri katanya. Tapi jangan langgar aturan. Juga sempat menyinggung bantuan sosial juga bahkan nih. Wah, ini kayaknya nuansa-nuansa pilpres terbawa semua ke pilkada. Terutama di pilkada-pilkada yang ada keluarga Pak Jokowinya. Nah, apalagi beberapa waktu lalu kan kita tahu ya Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo juga sempat berkunjung ke wilayah Sumatera Utara bahkan beberapa hari begitu ya. Lama, cukup lama. Ya, kan? Tampaknya betah ya di Sumatera Utara ya. Katanya. Ini juga salah satu mungkin ya, kita tidak tahu ya, untuk juga mengencourage Bobi Nasution untuk maju di Pilkada Sumatera Utara lewat Partai Golkar. Tapi yang juga menarik di Partai Golkar ini, ternyata ada nama lain yang akan diusung. Ada Musa Rajeksa, ini mantan wakil gubernur juga, Ijek. Ini sekarang tarik menarik nih, Partai Golkar siapa yang akan diusung? Bobi sebagai menantu seorang presiden yang juga dekat dengan Partai Golkar, atau kader utama dari Partai Golkar sendiri, Musa Rajeksa. Nah, ini masih tarik menarik. Nanti juga akan dibahas ya. Iya, betul sekali. Karena memang kalau dari Partai Golkar sendiri sudah memberikan surat tugas kepada Bobi Nasution dan juga Musa Rajeksa atau Ijek. Tapi kita akan tunggu bagaimana nanti dinamikanya akan seperti apa. Yang pasti tampaknya
Pak Edi Rahmayadi dan juga Bobi Nasution ini akan menjadi pertarungan sengit di Pilgub Sumatera Utara. Tapi sebelum sampai ke situ, saudara, kita ke informasi pertama dulu yang hadir di Sapa Indonesia pagi hari ini. Ada peristiwa dari sebuah rumah di permukiman padat di Kramat Jati, Jakarta Timur yang ludes terbakar, saudara. Api sempat merambat ke instalasi kabel yang membuat panik warga setempat. Kebakaran di Jalan Cempedak. Di Jalan Cempedak RT 1 RW 3, mohon bantuannya. Kobaran api yang membakar kabel ini terjadi di Jalan Cempedak, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Kebakaran diduga berasal dari korsleting di lantai 2 rumah yang menghanguskan seluruh bangunan rumah, saudara. Ini dak bukan nih? Api sudah embung tinggi di lantai 2, sehingga warga semuanya pada laporan, langsung damkar luncurkan sekitar sampai sekarang ini 11 unit kita luncurkan. Kalau tadi sudah dicek oleh Satgas kami, bahwasanya alhamdulillah untuk warga yang ada di rumah ini semua sudah kondisi di luar, warga kondisi aman. Beralih ke kasus dugaan keracunan massal yang dialami 42 anak balita di Kecamatan Pambaung, Kabupaten Majene. Polisi kini memeriksa setidaknya 10 orang termasuk Kepala Dinas PPKB Majene, tenaga kesehatan hingga keluarga para korban. 42 anak balita ini keracunan usai makan bubur saat mengikuti program pemberian makan tambahan pencegah stunting pada Selasa lalu yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Majene. Mereka dibawa ke Puskesmas Pamboang untuk mendapatkan pertolongan medis setelah mengalami gejala pusing dan muntah. Ini 36 korban sudah diperbolehkan kembali ke rumah, sementara 2 orang dirujuk ke RSUD Majene dan 4 lainnya masih dirawat di Puskesmas Pamboang. Untuk memastikan penyebab keracunan, polisi mengambil sampel makanan yang dikonsumsi para korban untuk pemeriksaan laboratorium. Hadap panitia pelaksana, kemudian korban, kemudian orang tua korban. Kemudian yang kami langsung ke TKP bersama Idan untuk mengamankan sampel makanan, sisa makanan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polres Jakarta Utara kembali menetapkan ada 3 orang mahasiswa STIP sebagai tersangka kasus penganiayaan yang berujung kematian. Sebelumnya, ketiga mahasiswa tingkat 2 ini merupakan saksi dalam pemeriksaan awal yang kemudian berkembang menjadi tersangka. Ketiganya diduga turut serta dalam proses penganiayaan meski tidak ikut melakukan kekerasan kepada korban. Total, saudara, ada 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan penyidik masih terus melakukan pendalaman baik terhadap tersangka maupun bukti-bukti yang terkumpul. Kami menyimpulkan ada 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. Jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada 43, taruna tingkat 1 dan tingkat 2 serta tingkat 4 sebanyak 36 orang, pengasuh STIP, kemudian dokter klinik STIP, dokter rumah sakit Tarumajaya, ahli pidana, dan ahli bahasa. Sebelumnya, saudara, pada hari Jumat yang lalu, korban taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika dianiaya seniornya di toilet sekolah hingga tidak sadarkan diri. Korban sempat dibawa rekannya untuk mendapatkan perawatan medis di klinik sekolah. Namun setelah diperiksa, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Polisi menangkap guru silat yang menyebabkan seorang mahasiswa meninggal di Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya korban ditendang pelaku saat berlatih tanding. Berdasarkan pemeriksaan polisi, korban yang tercatat sebagai salah seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Sleman, Yogyakarta meninggal dengan luka di bagian usus dan ulu hati.
Pelaku mengaku menendang korban di bagian perutnya hingga kesakitan dan meninggal dunia. Menurutnya selama ini latih tanding dilakukan untuk mengukur kekuatan ilmu bela diri para muridnya. Namun sudah pada tahap tanding antar sesama murid dan antara murid dan pelatih, yang mengakibatkan bahwa korban tersebut mengalami sakit yang luar biasa pada ulu hatinya, di perutnya. Bukan E. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sebuah mobil merek Porsche mengalami kecelakaan dan tersangkut di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Mobil diduga hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Sebelum tersangkut di tembok pagar gedung Samapta Polrestabes Medan, mobil Porsche yang diketahui dikendarai perempuan berusia 50 tahun ini lebih dulu menabrak sebuah minibus dan kemudian terpental. Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini. Sopir dan satu penumpang mobil selamat. Dugaan apakah ada pengaruh alkohol atau tidak itu masih kita dalami. Saat ini sedang dikomunikasikan dengan perawat untuk bisa kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan tes urin. Sepanjang penelusuran tadi di TKP tidak kita temukan bekas pengereman. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghargai keputusan Ganjar Pranowo yang memilih menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Kami punya informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Menit Special Report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit Special Report, setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Tidak deh. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimex. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go.
Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Sorotan politik, saudara. Hilangnya foto Presiden Joko Widodo di salah satu ruangan di kantor DPP PDI Perjuangan Sumatera Utara jadi sorotan. Tangkapan gambar hilangnya foto Presiden Jokowi terjadi ketika bakal calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengembalikan formulir pendaftaran cagup ke PDI Perjuangan Sumut. Salah satu ruangan tempat konferensi pers tampak hanya ada foto lambang negara Garuda dan sebelah kanan foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sedangkan foto Presiden Joko Widodo yang harusnya ditempatkan di sebelah kiri tidak ada. Presiden Joko Widodo menanggapi santai soal tidak adanya foto dirinya di kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Sedangkan foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin terpasang di ruangan. Jokowi menganggap itu hanya sekadar foto belaka. Apanya? Ya udah foto hanya bersih. Foto. Dan kata Mas Hasto apanya? Ya foto aja. Mas ke PBB atau ke Solo? Saat ini foto Presiden Jokowi sudah kembali terpasang di DPD PDI Perjuangan Sumut. Kami tampilkan gambar sebelah kiri ketika pemilihan formulir bakal calon gubernur Edi Rahmayadi tanggal 6 Mei 2024. Saat itu di ruangan ini tidak ada foto Jokowi. Dan gambar sebelah kanan, gambar hari ini, ruangan yang sama kini sudah terpasang foto Jokowi bersanding dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pasca viralnya foto Presiden Joko Widodo tidak terpajang di ruang rapat kantor DPP PDI Perjuangan Sumatera, maksud kami DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Aswan Jaya menjelaskan tidak ada unsur kesengajaan. Foto Jokowi sebelumnya jatuh tersenggol hingga kaca foto pecah. Aswan pun bilang ruangan itu sebenarnya masih tahap renovasi, namun banyaknya tim Edi Rahmayadi yang mengantarkan formulir pendaftaran sehingga ruangan itu dipakai. Hanya persoalannya saja, error saja. Jadi panitia rakor saat memasang backdrop tersenggol, jatuh, kacanya pecah, jadi tidak sempat diganti pada saat Pak Edi Rahmayadi datang. Pak Edi Rahmayadi sendiri tadinya diterima di lantai 2 di ruang rapat, tapi karena ramai nggak cukup dinaikkan di lantai 3 ini. Nah ternyata di lantai 3 ini belum terpasang foto Jokowi yang jatuh. Jadi ini hanya sekedar ketidaksengajaan saja, bukan unsur politik. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghargai keputusan Ganjar Pranowo, calon presiden pada pemilu 2024 yang lalu, yang memilih menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran pasca Pilpres. Gibran tidak mempersoalkan Ganjar memilih jadi oposisi. Gibran meminta agar pemerintahannya tetap dikawal dari luar. Gibran juga menambahkan hingga saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus berupaya merangkul semua pihak. Ya udah, nggak apa-apa ya, tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya, tidak masalah. Arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Sementara itu merespons deklarasi oposisi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, calon presiden pada pemilu 2024 yang lainnya, Anies Baswedan meyakini bahwa dalam proses Pilpres pihak yang mendapat amanahlah yang berada di dalam kabinet. Sementara yang tidak mendapat amanah berada di luar kabinet. Anies pun mengaku belum akan membuat keputusan terkait untuk bergabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo Gibran.
konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Itu pakem itu saya katakan dari dulu. Jadi saya merasa pakem itu baiknya dihormati, dan saya berencana menghormati pakem itu. Sebelumnya di acara halal bihalal bersama tim pemenangan nasional calon presiden, Ganjar Pranowo mendeklarasikan jika dirinya akan jadi oposisi di pemerintahan yang akan datang. Ganjar memastikan akan mengawal jalannya pemerintahan dari luar. Kita akan mengawal dengan caranya. Dan saya pikirkan pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Cara berpolitik yang benar mesti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Sorotan politik lainnya, relawan Prabowo Gibran mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui DPC PKB, Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi, untuk mendaftarkan Ketua Umum PSI atau Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. PSI pun merespons dengan bilang belum ada pembahasan soal Kaisang yang maju di Pilkada. Anda masih ingat baliho ini? Ya, baliho dukungan PSI kepada Kaisang untuk maju di Pilkada Depok sempat ramai pada bulan Mei tahun lalu. Dan nampaknya dukungan untuk Kaisang maju di Pilkada terus bergulir. Tapi kali ini untuk wali kota Bekasi. Adalah relawan Prabowo Gibran yang sudah mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui DPC PKB Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk mendaftarkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Ketum Relawan Nasional Pro Relawan Prabowo Gibran, Richard Effendi, menyebut sudah berkomunikasi dengan DPP PSI soal rencana relawan memajukan Kaisang Pangarep dalam Pilwakot Bekasi. Kesini Bang, udah ada komunikasi juga sama Mas Kaisang atau gimana? Nah, kita udah komunikasi bukan langsung ke Mas Kaisang, tapi ke bagian dari instrumen mereka yang menginginkan masyarakat yang sudah komunikasi dengan kita. Termasuk komunikasi dengan PSI Bang? DPD Kota Bekasi? Bukan di pusat. PSI pusat. Oh, berarti artinya untuk PSI tingkat Kota Bekasi belum ada komunikasi Bang? Belum. Kita sudah mulai menjalin komunikasi, tapi tinggal menunggu waktunya aja ketemu semuanya. Tapi memang kita sudah komunikasi dengan pusat juga. PSI yang sebelumnya pernah memberikan dukungan kepada Kaisang untuk maju di Pilkada Depok, justru kini membantah bahwa ketua umum partainya ini akan maju di kontestasi Pilkada. Juru bicara PSI, Dede Prayudi, mengatakan belum ada pembicaraan di internal PSI soal rencana ketum mereka akan maju di Pilkada. Wacana-wacana untuk memajukan ketua umum kami, Mas Kaisang Pangarep, untuk maju di Pilkada 2024 ini, itu adalah murni aspirasi yang datangnya dari bawah, ya, dari masyarakat, ada juga dari partai politik lain. Hingga saat ini, PSI di bawah kepemimpinan Mas Kaisang masih ya menjaring nama-nama potensial, ya, nama-nama yang bebas dari kasus korupsi, nama-nama yang menjunjung tinggi nilai toleransi untuk memimpin daerahnya masing-masing. Dan dalam hal ini Mas Kaisang bersama PSI itu tidak pernah merencanakan atau membahas untuk Mas Kaisang maju sebagai calon kepala daerah. Hingga saat ini PSI masih terus menjaring nama-nama potensial untuk dijagokan di Pilkada 2024. Di sisi lain, Kaisang memang punya daya tarik yang dilirik partai lain. Sebagai putra bungsu Presiden Joko Widodo dan sebagai ketum PSI, maka tak menutup kemungkinan Kaisang akan dijagokan dalam kontestasi Pilkada 2024. Tim Liputan Kompas TV.
Bertempat di Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi MA, Dr. Rasviana SMH melakukan peninjauan progres pembangunan gedung Pengadilan Agama Ngamprah dan juga gedung Pengadilan Agama Kota Cimahi. Di lokasi pertama, Rosviana sempat melakukan rapat dengan para pihak ketiga, juga sekretaris dan kepala Pengadilan Agama Ngamprah. Dan di lokasi kedua, di Pengadilan Agama Kota Cimahi, Rosviana juga langsung meninjau progres pembangunan gedung yang sudah hampir rampung, tinggal penyelesaian yang menurutnya perlu ketelitian dan kerapihan pengerjaan. Hal itu dikatakan langsung oleh pihak pembangunan gedung. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan evaluasi pengadaan yang dilakukan Biro Perlengkapan terhadap pengadaan pembangunan gedung kantor pengadilan. Satuan kerja yang mendapat anggaran pembangunan atau renovasi diwajibkan mengupdate laporan progres mingguan disertai dengan dokumentasi pada fitur evaluasi pengadaan pada aplikasi Isadewa. Dari laporan tersebut akan membentuk grafik yang menggambarkan perbandingan antara rencana pekerjaan dan realisasi pekerjaan. Data yang tersaji pada aplikasi Isadewa tersebut kemudian akan dibandingkan dengan fisik bangunan secara langsung di lapangan. Informasi progres belanja modal yang tersaji di aplikasi Isadewa dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan pengadilan baik tingkat pertama dan tingkat banding serta bahan evaluasi bagi pimpinan Mahkamah Agung. Di Biro Perlengkapan adalah mempunyai fungsi melakukan evaluasi terhadap pengadaan belanja modal yang sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan dengan tujuan agar satuan kerja ini lebih tertib baik secara administrasinya maupun di pelaksananya, juga tertib di administrasinya, sehingga anggaran yang sudah didapat oleh satuan kerja dapat direalisasikan dengan baik, sehingga menjadi suatu aset yang sudah direncanakan dan mendapatkan kualitas serta mutu yang lebih baik. Diharapkan dengan pelaksanaan evaluasi lapangan yang dilakukan oleh tim dari Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dapat memastikan progres yang tersaji di laporan sesuai dengan progres di lapangan. Juga memitigasi lebih dini atas kendala-kendala yang menghambat progres pekerjaan. Pembangunan maupun renovasi gedung kantor pengadilan pun mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan belanja modal lainnya dapat berjalan dengan baik sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Abdul Rohim, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Saudara, menantu Jokowi Bobi Nasution diperkirakan akan jadi lawan sengit melawan Edi Rahmayadi, gubernur petahana di Pilgub Sumatera Utara. Siapa di antaranya yang dari keduanya yang cukup potensial memenangkan pilkada? Sampai Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog dipandu Adisti Larasati. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambalnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih.
Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Pilkada serentak masih akan berlangsung pada November mendatang, tetapi suhu politik mulai terasa, salah satunya di Provinsi Sumatera Utara. Selain Gubernur Petahana Edi Rahmayadi, ada menantu Jokowi, Bobi Nasution, yang digadang-gadang akan maju dalam perebutan kursi Gubernur Sumatera Utara ini. Golkar pun melalui Ketua Umum Erlangga Hartarto sudah menyatakan partainya memberi surat penugasan pada Bobi Nasution dan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksah maju di Pilgub Sumatera Utara. Menurut Bobi Nasution, ia tidak perlu lagi mengambil formulir pendaftaran sebagai calon gubernur karena sudah mendapatkan surat tugas dari DPP Partai Golkar. Diinfokan ke kami, yang diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberi surat tugas. Pas ditanyakan kemarin, ini perlu daftar lagi nggak usah karena sudah mendapat surat tugas jadi tidak perlu daftar sama Golkar. Pak, KTA Golkar udah dapat ya Pak? Belum. Pasti. Dengan adanya surat itu, maka Wagub Sumatera Utara Petahana Musa Rajeksah alias Ijek menjadi pesaing Bobi untuk mendapatkan tiket maju di Pilgub melalui Golkar. Ijek mengaku siap bersaing dan akan mengikuti arahan DPP Partai Golkar kepada siapa rekomendasi calon gubernur akan diberikan nanti. Soal Bobi, Ijek mengaku komunikasi keduanya berjalan baik. Apapun keputusan Ketua Umum, kita akan terima, dan semuanya itu keputusan ada di Ketua Umum DPP Partai Golkar. Secara penugasan sekarang ini ya kita bergerak, bekerja semuanya untuk melihat siapa yang nantinya akan dinilai oleh DPP yang lebih berpotensi untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Itu yang nanti menjadi calon yang akan maju, pastinya kita mau bersaing, bertanding secara sehat. Sama seperti periode sebelumnya, saya menyampaikan kepada tim pada waktu itu era Mas, dalam kita memperoleh atau mencapai kemenangan pertama, jangan ada menjelek-jelekan orang lain. Tidak hanya Bobi Nasution dan Ijek, kandidat lain yang menguat adalah Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Edi menanggapi masuknya nama wali kota Medan mantu Jokowi Bobi Nasution di bursa Pilgub Sumatera Utara. Edi menegaskan, siapapun boleh mencalonkan asalkan tidak ada aturan yang dilanggar. Edi juga menyinggung soal larangan bagi-bagi beras di pilkada nanti. Boleh untuk bercita-cita menjadi seorang pemimpin, mau Bobi, mau Musa, mau apapun, siapapun dia. Tetapi yang tidak boleh siapa? Yang tidak boleh melukai aturan yang ada. Aturannya begini, ikuti begini. Tidak boleh bawa beras, ya jangan pakai beras. Jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan, ya jangan lakukan itu. Memang hingga kini, belum ada nama pasti siapa akan maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Pertarungan politik memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara juga diprediksi menjadi cukup panas karena ada sejumlah tokoh politik yang akan maju. Tim Liputan, Kompas TV. Pilkada Sumatera Utara yang akan berlangsung pada bulan November nanti diperkirakan akan berlangsung sengit. Menantu Joko Widodo, Bobi Nasution, hampir bisa dipastikan akan maju melawan Gubernur Petahana Edi Rahmayadi. Lalu bagaimana peta kekuatan politik di Pilgub Sumut 2024? Mampukah pilkada berlangsung secara adil tanpa adanya isu-isu intervensi kekuasaan? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Di antaranya ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Pak Jarod Saiful Hidayat. Selamat pagi, Pak Jarod. Pagi, Adis. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, oke. Kemudian juga ada pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, ada Pak Indra Fauzan. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya, nanti juga akan menyusul bergabung ada Ketua Umum Partai
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ada Pak Ahmad Doli Kurnia nanti akan segera bergabung. Tapi saya ke ini dulu deh, ke Pak Jarod dulu. Pak Jarod, ini kan kalau kita lihat kemarin begitu ya, Gubernur petahana Pak Edi Rahmayadi kemudian mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan. Apa pertimbangannya kemudian PDI Perjuangan menerima Edi Rahmayadi dalam proses penjaringan ini? Ya, memang sekarang di PDI Perjuangan itu lagi tahapan proses penjaringan bakal calon kepala daerah, baik dari eksternal maupun dari internal. Jadi siapapun warga negara Indonesia yang ingin menjadi pemimpin itu dipersilahkan untuk bisa mendaftar. Siapapun, kita tidak bisa membatasi. Tapi kita, ya PDI Perjuangan juga sudah mempersiapkan kader-kader dari internal partai. Posisi politik PDI Perjuangan di Sumatera Utara itu bisa mengusung sendiri. Tetapi kita sudah tugaskan bahwa meskipun bisa mengusung sendiri, PDI Perjuangan tetap membangun komunikasi yang baik dengan fraksi-fraksi yang lain. Posisi politik PDI Perjuangan di Sumatera Utara sangat kuat. Di samping Pak Edi Rahmayadi itu juga banyak juga calon-calon yang kita godok, kita persiapkan untuk bisa maju di Sumatera Utara. Dan ada beberapa yang sudah mendaftar, misalnya Bupati Tapanuli Utara, Pak Nixon Nababan. Kemudian kita juga mempersiapkan, ada juga di sana Pak Rabidin Simbolon, itu Bupati Samosir, terpilih sebagai anggota DPR RI, Ketua DPD. Ada juga Ketua DPD Sumatera Utara, Dr. Sutarto, itu juga kader internal yang baik. Ada juga Sofyan Tan, DPR RI terpilih dengan suara sangat signifikan. Jadi Adis, fungsi partai politik itu juga harus siap mampu menyiapkan kader-kader internal untuk digembleng, untuk ditugaskan. Dan PDI Perjuangan selalu menugaskan kader-kader yang terbaik, yang kita harapkan betul setelah menang dia bisa melakukan, ya, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena terbukti, ya, boleh dicek gitu ya, kebanyakan kepala daerah dari PDI Perjuangan adalah kepala daerah yang berprestasi baik. Ada Pak Edi Rahmayadi juga mendaftar, boleh. Pak Musyawarah Jaksa misalkan kalau daftar di PDI Perjuangan boleh tidak? Boleh. Gitu ya. Oke, jadi kalau dari luar partai PDI Perjuangan pun juga dipersilahkan begitu. Walaupun kita tahu Pak Edi Rahmayadi ini kan dari Partai Golkar begitu, Pak Jarod. Ya, Pak Musyawarah Jaksa dari Partai Golkar, ya, Ketua Partai Golkar Sumatera Utara boleh mendaftar. Ya, kalau misalnya kita harus bekerja sama dengan Partai Golkar, ya kita akan bekerja sama. Ya, betul-betul Pak Musyawarah Jaksa kan juga sudah digodok di Golkar, Ketua DPD Golkar. Jadi sangat layak, apalagi beliau juga wakil gubernur. Hubungan kami dengan Pak Edi Rahmayadi sangat baik. Dengan Pak Musyawarah Jaksa juga baik gitu ya. Oleh sebab itu terbuka peluang karena masih cukup panjang. Sekarang tahapan di partai adalah melakukan penyaringan. Dan untuk melakukan fit and proper untuk mendalami, ya, kesiapan kandidat. Termasuk bagaimana, ya, integritasnya, ya, bagaimana kapasitasnya, bagaimana hasil surveinya, ini akan diikuti terus. Karena Sumatera Utara adalah daerah yang sangat strategis dan sangat penting, ya, untuk bisa menjadi pintu depan, ya, bagi perekonomian Indonesia. Karena dia berhadapan dengan negara-negara tetangga dan mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Jadi yang kita harapkan betul di Sumatera Utara, jangan sampai terjadi intervensi seperti pemilu kemarin. Intervensi kekuasaan, dan kita mengharapkan betul Pilgub di Sumatera Utara bisa berlangsung dengan jujur dan adil, tanpa ada cawe-cawe dari penguasa. Anda optimis dengan Pilgub Sumatera Utara ini tidak ada intervensi begitu dari manapun? Kita harus optimis. Dan kita harus melakukan pengawasan secara intensif, ya. Siapapun juga yang mencoba untuk mengintervensi,
Apakah itu melalui politisasi bansos misalkan, apalagi untuk melalui intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh APH, ini harus kita cegah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus betul-betul mampu ya menghasilkan pemimpin yang betul-betul siap. Yang siap untuk memimpin, yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai jam terbang tinggi, begitu, yang mempunyai integritas dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Sumatera Utara yang saya tahu. Karena saya juga dari sana, gitu ya. Saya tahu persoalan Sumatera Utara sungguh sangat luar biasa. Kompleks. Tangannya luar biasa, sangat kompleks. Oke, tapi kan Anda mengatakan memang optimis jangan sampai akan ada intervensi. Tapi kan kita melihat juga peluang dari menantu Presiden Joko Widodo ini, Bobi Nasution, untuk maju di Pilgub Sumatera Utara ini besar sekali loh, Pak Jarod dari Partai Golkar. Begitu, walaupun kita tahu kan dulu Bobi ini berasal dari partai Anda, begitu. Ya. Oh iya. Dipersilakan, silakan saja, gitu ya. Silakan saja kalau maju lewat manapun ya. Tapi yang tidak boleh adalah ya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Dan indikasi itu, semoga saya salah ya. Semoga saya salah ya. Indikasi itu sudah mulai kelihatan ini. Contoh, coba dihitung berapa kali Pak Jokowi ke Sumatera Utara, keliling Sumatera Utara, ya. Jadi apa saja yang dilakukan seperti itu? Boleh tidak? Boleh. Presiden boleh kemana saja, ya, untuk bisa melayani rakyatnya. Tetapi Presiden juga harus adil, ya, harus adil dan harus jujur, ya. Kalau memang bersaing, meskipun itu menantunya dan menantu kesayangan, misalkan ya, biarkan dia bersaing secara jujur, secara fair. Dan saya pikir kita harus menghormati proses-proses demokrasi yang baik. Pengalaman pemilu yang kemarin, ya, Februari kemarin itu pengalaman terburuk. Karena itu demokrasi yang paling brutal dan paling buruk. Banyak pengamat mengatakan seperti itu. Dan itu dilakukan banyak sekali kecurangan-kecurangan. Dan ini adalah sejarah ya perpolitikan di Indonesia ya. Pilpres terpilih itu berkali-kali melakukan pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik di KPU, kemudian ada dissenting opinion pada saat putusan MK tentang sengketa hasil pemilu. Baru kali ini. Nah, oleh sebab itu ya, ini rakyat semua melihat. Ya, jangan sampai ini terjadi lagi pada saat pilkada dimanapun juga, bukan hanya di Sumatera Utara. Tadi saya juga melihat misalkan Kaisang, misalkan mengambil komunikasi, ya kan? Siapa lagi istrinya, boleh juga, boleh, silakan gitu ya. Bahkan kalau cucunya sudah besar juga boleh juga. Oke, jangan sampai ada intervensi walaupun memang menantu kesayangannya. Kalau tadi Pak Jarod mengatakan maju di Pilgub Sumatera Utara, ya kita akan kawal bersama ya, mudah-mudahan. Saya ke Pak Indra. Pak Indra, ini bagaimana kalau dari kekuatan politik sendiri di Sumatera Utara ini, kan kalau kita lihat cukup menarik begitu. Ada Pak Edi Rahmayadi begitu yang kita tahu merupakan petahana, namanya juga kuat, kemudian mentereng juga. Ada juga nama Bobi Nasution yang kita tahu adalah menantu dari Presiden Joko Widodo yang dulunya juga sempat berada di PDI Perjuangan. Kemudian ada Pak Musa Rajeksa, ada Pak Nixon. Bagaimana sebenarnya kekuatan politik di Sumatera Utara ini dengan nama-nama mentereng itu? Kalau kita melihat ya Mbak ya, di Sumatera Utara ini, nama-nama itu kan memang sekarang ini nama-nama yang sedang mencuat ya di kontestasi politik lokal di Sumatera Utara ya. Ada Bobi, ada Pak Edi, ada Bang Ijek ya. Nah, memang tiga nama ini sekarang yang sedang sedang leading dalam percaturan politik di Sumatera Utara. Dan tanpa menyampingkan tokoh-tokoh lain mungkin yang disebut oleh Mas Jarod tadi, sebenarnya Bobi dan Edi dan Musa Rajeksa ini lagi bersaing ya, walaupun sebenarnya lagi agak lama ya. Kekuatan-kekuatan politik lokal ini kan agak berbeda ya. Kita melihatnya seperti apa, dinamikanya juga seperti apa, dan tantangan-tantangan politiknya juga seperti apa. Pak Edi Rahmayadi bagaimanapun tidak bisa dikesampingkan ya. Bagaimanapun beliau kan adalah ex gubernur ya, bekas gubernur Sumatera Utara. Mungkin juga dulu lawan politiknya Mas Jarod ya di 2018, sehingga dinamikanya cepat berubah, jadi tidak ada masalah. Nah, jadi kalaupun misalnya sekarang
mereka adalah tokoh-tokoh yang mungkin elektoralnya bagus ya, baik saat ini gitu ya. Tapi kan saya rasa partai-partai politik ini punya mekanisme masing-masing. Sekarang penjaringan, mereka mungkin akan ada internal survei mungkin yang akan mereka lakukan, kemudian ada mekanisme-mekanisme lain, walaupun sebenarnya ya tentu saja bisa saja nanti ada dinamika-dinamika di bawah ya, seperti apa, dan kesiapan-kesiapan ini kan juga sudah dilontarkan oleh masing-masing tokoh ya, Bobi Nasution, kemudian Edi Rahmayadi juga menyatakan siap, Pak Musa walaupun menyatakan siap tapi kan agak maju mundur ya, karena Golkar juga belum menentukan sikap ya, karena Golkar nih kemarin memberi surat tugas ya, surat tugas ini yang kemudian sempat menjadi polemik di tingkat DPP mungkin ya pada masa itu, karena bagaimanapun kan kebutuhan elit lokal dengan elit nasionalnya kan kepentingannya berbeda-beda gitu ya, sehingga mereka perlu komunikasi yang lebih aktif secara internal. Jadi ketiga tokoh ini memang leading, tapi saya rasa akan mencuat kepada dua tokoh saja. Oke, ada 3 nama yang kemudian Anda sebutkan leading, Pak Edi Rahmayadi, kemudian ada Pak Musa Rajeksa atau Bang Ijek, kemudian juga ada Bobi Nasution. Mana yang paling berpeluang nanti akan bertarung di Pilgub Sumut, antara Bobi kemudian dengan Pak Edi Rahmayadi? Apa sebenarnya yang menjadi kekuatan Bobi Nasution di Sumatera Utara bisa bersaing begitu dengan Pak Edi Rahmayadi? Kita tahu petahana di Sumatera Utara. Ya, kalau bicara kekuatan-kekuatan politik mungkin kita bisa melihat ya, sekarang ini yang jelas kekuatan-kekuatan politiknya Bobi mau tidak mau, suka tidak suka, dia dilihat pertama menantu presiden ya, tadi sudah disebut oleh Mas Jarod. Itu sudah jelas. Sayangan, nah kira-kira gitu. Itu kan sebuah kekuatan politik ya. Kemudian tentu juga kemarin partai pengusung, hampir partai-partai pengusung yang mendukung 02 juga itu kan sebuah kekuatan politik, walaupun mereka belum menyatakan dukungan. Tapi dengan adanya surat tugas dari Golkar dengan dari PAN kalau nggak salah itu kepada Mas Bobi, itu jadi saya rasa itu juga kekuatan. Yang ketiga adalah bagaimanapun kan sekarang nanti dilantik di Oktober ya, Gerindra, Pak Kaisang ya, itu kan bagaimanapun iparnya Pak Bobi juga, itu menjadi sebuah kekuatan, walaupun tadi Mas Jarod sudah wanti-wanti jangan ada abuse power ya, tapi kita melihat ini sebagai sebuah kekuatan, sebuah modal politik awal yang secara eksternal. Nah, secara internalnya kan Mas Bobi sekarang menjabat sebagai wali kota Medan ya, jadi wali kota Medan. Jadi beliau bisa menunjukkan lah apa saja yang menjadi kerja beliau saat ini. Misalnya beliau kan memviralkan beberapa program ya, seperti misalnya kemarin masalah parkir itu kan juga sempat heboh ya di kota Medan. Jadi itu modalnya adalah modal viral ya. Viralnya ini akan kemudian menyebar ke masyarakat, kemudian menjadi pro dan kontra, dan itu tidak mau kan namanya tersebut terus gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak Edi ini kan bagaimanapun gubernur ya Sumatera Utara periode yang lalu. Beliau juga tersebut-sebut namanya, dan beliau juga saya rasa bukan tokoh sembarangan ya. Bekas Pangkostrat, kemudian juga beliau gubernur, kemudian juga beberapa akselerasi politik beliau yang tidak bisa dikesampingkan, kemudian juga beliau saya rasa punya masa juga yang menjadi menjadi tolok ukur sebagai pendukung beliau. Ditambah lagi kalau misalnya memang PDIP mengusung Pak Edi, saya rasa ini jadi satu kekuatan yang tidak bisa diperhitungkan ya, yang tidak bisa diremehkan ya. Sebab saya rasa PDIP menjadi kekuatan politik yang luar biasa ya saat ini, walaupun agak tergeser sedikit oleh Golkar ya di Sumatera Utara. Tapi saya rasa kekuatan itu menjadi modal yang sangat baik ya apabila memang PDIP dan Pak Edi ini bekerja sama ya. Kan kita bisa melihat nih yang didatangi oleh Pak Edi pun partai-partai yang kemarin menjadi lawan politiknya partai-partai pengusung kekuasaan sekarang kan. Iya, ada 5 partai yang kemudian sudah disambangi.
PKS, ya kan? Nah, cuma apakah memungkinkan saat ini, walaupun dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, PDIP misalnya bersatu sama PKS misalnya, ya kan, mengusung kandidat tertentu. Nah, ini juga jadi pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Sekarang selama ini agak susah melebur, tapi apakah dengan kepentingan sama mereka akan bisa bersatu? Jadi itu kekuatan-kekuatan politik yang memang menjadi modal, ya. PDIP tidak bisa dikesampingkan karena mereka beberapa wilayah daerah itu menjadi daerah-daerahnya PDIP, menjadi lumbung suaranya PDIP, walaupun kemarin di Pilpres agak sedikit berubah. Saya rasa ini Pilpres dengan Pilkada agak kan berbeda jauh, dan saya rasa dinamika politik lokalnya juga sangat dinamis nanti. Oke, walaupun kemudian Pak Jarod sempat mengatakan sebenarnya PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri begitu ya di Pilgub Sumatera Utara, tapi kemudian Anda mengatakan Pak Indra, jika memang bergabung begitu ya, ada kemudian Nasdem, PKS, begitu PKB, PDI Perjuangan yang memang sudah disambangi oleh Pak Edi Rahmayadi, ini peluangnya justru akan semakin kuat begitu, Pak Indra, Anda menyebutnya seperti itu? Ya, PDIP kan tadi bisa mengusung sendiri ya, Pak Jarod, Mas Jarod bilang sampai itu, dan saya rasa PDIP ini kan punya modal politik yang luar biasa ya. Di 2018 ketika Mas Jarod turun pun itu di detik-detik terakhir, dan itu di unpredictable ya sebenarnya, ya kan. Ketika ada manuver-manuver politik di tingkat atas ya, kemudian muncul Mas Jarod dan Bang Sihardi pada masa lalu itu, kita tidak bisa menyampingkan itu. Bagaimanapun PDIP punya kekuatan politik yang baik, dan manuver politik PDIP ini kan terkadang sangat percaya diri, dia kan sangat percaya diri dengan kekuatan tadi. Walaupun ini tadi pertanyaannya apakah PDIP bisa bekerja sama ya, bisa mencair sama PKS misalnya ya, dengan kalau Nasdem dengan PKB dan lain sebagainya, saya rasa bisa saja, tapi kalau dengan PKS ini kan agak sulit ya, karena berbeda ideologi. Sulit. Ya? Saya rasa sejarah politiknya agak berbeda ya. Agak berbeda. Tapi apabila kepentingan Pilpresnya kemarin sama gitu ya kan, karena sama-sama mengalami kekalahan yang sama dengan dissenting opinion tadi yang menurut Mas Jarod, ini bisa disatukan sebenarnya, tapi ya perlu komunikasi politik yang panjang ya, sebab elit-elit di atas kan saya bilang tadi, kepentingan elit pusat ini kan juga marwah PDIP, karena PDIP di Sumatera Utara menjadi partai besar ya, jadi jangan sampai kekalahan ini malah marwah PDIP dipertaruhkan di sini. Lalu bagaimana dengan Partai Golkar yang tampaknya juga percaya diri sekali begitu, apalagi jika ada di belakangnya nama Bobi Nasution. Anda melihatnya bagaimana? Jangan dijawab dulu Pak Indra, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, jangan kemana-mana saudara. Kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengadang-adang menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Kamu yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan.
Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Jalan-jalan, let's go! Ayo, ikut kami bertualang menikmati serunya eksotika alam. Keren banget! Tambah wawasan dengan mengenal warna-warni budaya. Dan kenali tempat-tempat hangout yang keren untuk referensi liburan. Ikuti Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih membahas soal bagaimana nanti sengitnya atau memanasnya pemilihan kepala daerah Sumatera Utara, apalagi ada nama Edi Rahmayadi, kemudian ada Bobi Nasution, Musa Rajeksa atau Ijek begitu. Saya melanjutkan dialog saya dengan Pak Indra. Pak Indra tadi sempat terputus begitu. Golkar tampaknya percaya diri sekali begitu ya, apalagi sudah memberikan surat tugas kepada Bobi Nasution yang kita tahu bukan dari kader Partai Golkar, justru ada nama Musa Rajeksa begitu. Apa pertimbangannya begitu? Apakah memang karena menantu presiden ini bisa dikatakan jadi cukup kekuatan yang cukup besar untuk memuluskan langkah Bobi Nasution di Sumatera 1? Iya, pertama kita juga harus menyadari bahwa dalam politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Ada yang tidak mungkin dan politik itu kan bukan hitungan yang matematis ya, sehingga kemudian dengan kekuatan besar bisa saja dia menjadi menang dan lain sebagainya. Saya rasa kita juga perlu melihat peta-peta politik ke depannya seperti apa ya, karena bagaimanapun yang menjadi presidennya sekarang ini kan dari Gerindra ya, kalau nanti dilantik insya Allah ya. Dan tentunya juga kita juga melihat nanti Bobi Nasution saat ini kan belum punya partai politik yang dinaungi ya. Dulu kan dia pernah di PDIP ya, di PDIP kemudian ada dinamika Pilpres, kemudian menurut PDIP ini tidak layak lah untuk dijadikan kader mereka. Nah, dan juga dari Pak Hasto juga sudah menyatakan bahwa yang lain boleh, Bobi tidak dan lain sebagainya untuk mendaftar. Jadi kalau Golkar saya melihat ini perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang ya, sebab mungkin di survei sekarang kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu saya mendengar dari surveinya Burhanuddin Muhtadi kalau nggak salah ya, Perbuhan mengatakan bahwa Bobi yang sedang unggul ya di survei mereka Januari kalau nggak salah. Bobi lagi unggul berapa 30-an%, kemudian ada Pak Edi Rahmayadi 17% dan Pak Musa Rajeksa itu di sekitar angka di bawah 10% kalau tidak salah. Nah ini kan tentu jadi pertimbangan awal ya. Walaupun kita akan menantikan survei-survei lanjutan dan yang akan dilakukan secara internal. Dan Pak Musa ini kan itu tadi yang saya bilang, kepentingan elit nasional dengan keinginan elit lokalnya kan berbeda. Terkadang kepentingan mereka berbeda ya. Tentunya kepentingan elit nasional ini apalagi sedang dalam penyusunan kabinet saat ini. Jadi tarik ulur dan bagaimanapun ini menjadi penting ya untuk dibawa. Dan Pak Musa Rajeksa punya modal sebenarnya karena dia adalah wakil gubernur masa Pak Edi Rahmayadi dan kemudian sekarang dia ketua DPD Partai Golkar di Sumatera Utara. Jadi saya rasa ini menjadi catatan penting sebenarnya. Dan loyalis Golkar di Sumatera Utara saya rasa menginginkan kemarin kan sempat mengatakan bahwa mereka menginginkan Pak Musa Rajeksa. Oke, dan ini juga sempat terjadi dinamika di internal Partai Golkar sendiri khususnya di Sumatera Utara begitu ya Pak Indra. Betul. Jadi keinginan elit dengan keinginan elit lokalnya kan berbeda. Jadi perlu komunikasi yang lebih mendalam dan ini menjadi masalah internal dalam Partai Golkar. Walaupun nanti mungkin ada mekanisme ya yang dilakukan. Mau tidak mau kan sekarang ini potretnya melalui survei ya. Mungkin PDIP akan melakukan survei internal, Golkar juga akan melakukan survei internal, dan siapa yang akan mereka calonkan. Jadi
saya rasa peluang Bobi Nasution untuk di Golkar juga sangat besar ya, bagaimanapun. Anda melihatnya Bobi ini memang nama yang kemudian dimaui oleh pusatnya Golkar atau gimana sebenarnya? Kalaupun memang dari lokalnya Sumatera Utara, dari Golkar sendiri menginginkan Musa Rajeksa sebenarnya. Kalau kita melihat dari beberapa statement elit-elit lokal, elit nasional, seperti misalnya Mutia Hafid pernah mengatakan bahwa yang menentukan itu adalah pusat, kemudian kemudian Pak Erlangga mengatakan sudah memberikan tugas. Saya rasa keinginan elit nasional lebih mengarah. Kalau lihat dari statement politik mereka ya, lebih mengarah ke Bobi Nasution ya, daripada Pak Musa Rajeksa. Tapi bagaimanapun ini kan dinamika yang perlu diuji kembali gitu ya, dari survei yang saya bilang tadi. Perlu kita akan menantikan survei-survei, tapi saya rasa keinginan elit nasional mau tidak mau ke Bobi Nasution itu cukup besar dari Golkar. Oke, jadi bisa dikatakan nama Bobi ini merupakan keinginan dari elit Golkar pusat begitu ya, nama Bobi, walaupun kita tahu ada banyak sekali kader partai Golkar yang mumpuni begitu di Sumatera Utara. Saya ke Pak Jarod. Pak Jarod, saya kan melihat dulu begitu 2018 ya kalau tidak salah ya. Anda juga sempat bertarung di Pilgub Sumatera Utara. Jadi sebenarnya apa sih tantangan di Sumatera Utara ini yang memang harus dimiliki oleh calon pemimpin nantinya Sumatera Utara? Ya, tantangannya yang mendesak ya korupsi. Oke. Korupsi di tingkat birokrasi gitu ya, itu yang harus minimalisir, kalau bisa dihilangkan gitu ya. Infrastruktur tidak bagus ya, dan kemudian sumber-sumber daya alam luar biasa tapi tidak dikelola secara maksimal ya. Tapi begini Mbak Adis ya, DNA PD Perjuangan itu selalu mengutamakan kader internal. Karena fungsi utama dari partai politik itu adalah mendidik, mengkader ya, dan memberikan penugasan pada kader-kader internal yang terbaik, yang cakep, yang dianggap mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan di daerah. Yang DNA PD Perjuangan itu selalu mengarus utamakan kepentingan rakyat, bukan sekedar kepentingan elit. Keinginan rakyat, harapan rakyat, itulah yang ditangkap, itulah yang diambil oleh PD Perjuangan di dalam menentukan siapa kandidat yang nanti akan diusung oleh PD Perjuangan. Karena PD Perjuangan selalu ya membangun struktur ya. Kita harus melakukan satu perjuangan dengan terstruktur, dengan terukur, dengan rapi ya, tidak serampangan begitu ya. Dan itu didapatkan dari suara-suara aspirasi dan harapan rakyat Sumatera Utara. Sehingga di dalam pemilihan kepala daerah, bukan hanya kita berusaha untuk memenangkan calon yang kita usung, tetapi kita lebih daripada itu harus memastikan bahwa calon terpilih itu mampu untuk mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan untuk melayani rakyat. Maka di PD Perjuangan selalu calon-calon bakal calon kepala daerah itu akan digembleng di sekolah partai. Untuk disiapkan betul. Jadi ini prosesnya masih cukup panjang. Dan ingat, di Sumatera Utara kader PD Perjuangan yang mumpuni cukup banyak. Ya, jadi tidak bisa dinafikan hanya dua nama ini. Ini masih sangat cair, dan ke depan kita akan bisa melihat bagaimana peta dan bagaimana harapan kepentingan rakyat Sumatera Utara jangan sampai dikalahkan oleh kepentingan elit lokal demi ambisi-ambisi kekuasaan, demi ambisi-ambisi pribadi kepentingan golongan. Tetapi mari kita dengarkan keinginan, harapan, dan kepentingan rakyat Sumatera Utara ya, yang betul-betul sekarang ini membutuhkan, memerlukan satu pemimpin yang berani, yang tegas, yang berintegritas, yang bersih untuk bisa membangun dan membawa Sumatera Utara jauh lebih maju dan lebih sejahtera lagi.
Itu harapan kita bersama. Oke, Anda sepakat begitu Pak Indra dengan tantangan yang memang seharusnya dimiliki oleh calon pemimpin Sumatera Utara nanti ke depannya. Salah satunya adalah soal pemberantasan korupsi. Kan kita tahu ya, kepala daerah di wilayah Sumatera Utara ini banyak juga nih yang mampir ke KPK. Pak Indra. Ya. Satu, memang betul apa yang dikatakan Mas Jarod tadi ya, tantangan utama bagi pemimpin ke depan di Sumatera Utara ini juga harapan saya lah ya, sebagai warga Sumatera Utara juga ya. Iya, pasti dong. Persoalan korupsi ini menjadi menjadi tantangan paling besar ya. Bagaimanapun itu membuat persoalan-persoalan pembangunan menjadi bermasalah ya. Misalnya kayak persoalan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita perlu ke depan ya, ini harapan juga ya, pemimpin yang memang punya integritas yang baik ya untuk maju, yang tentunya keinginan-keinginan itu, korupsi ini gimana ya, kadang-kadang menjadi problem yang besar ya, sehingga kita harus mencari pemimpin yang betul-betul punya integritas, pemimpin yang betul-betul bersih. Nah, calon-calon pemimpin yang kita sebut-sebut ke depan ini kan saya rasa perlu diperhitungkan ya tingkat keintegritasan mereka ya. Pak Edi selama menjabat 5 tahun itu mulus-mulus saja tanpa ada mungkin pemeriksaan kendala yang berarti tidak ada dan sebagainya. Responnya positif dari warga Sumut. Ya, Bobi Nasution juga sekarang masih menjabat ya tanpa ada masalah ya. Kemudian ada gebrakan-gebrakan lah dari beliau, misalnya terkait dengan pungli dan lain sebagainya. Pak Musa Rajeksa juga sebagai wakil gubernur juga menjalani dengan baik. Walaupun ada nama-nama tadi yang disebut oleh Mas Jarod, dan memang kita cukup ketahui DNA politiknya PDIP memang kader terlebih dahulu ya, tapi kan politik ini sangat dinamis sekali ya. Pak PDIP biasanya kan akan mengeluarkan nama-nama ini dari last minute ya, dengan dari pengalaman Mas Jarod yang lalu ya. Pasti ada perhitungan siapa yang akan dikeluarkan, siapa yang akan dinaikkan menjadi calon dari PDIP dan lain sebagainya. Nah, tantangan itu memang tantangan paling besar saya rasa, selain korupsi yang harus dihadapi, juga pembangunan infrastruktur ya. Ada 33 kabupaten kota di Sumatera Utara ini, dan yang menjadi tantangan kan tidak hanya persoalan fisik ya, tapi juga persoalan sumber daya manusia yang terkadang ini cukup abai di Sumatera Utara ya. Ada beragam suku, ada beragam agama di sini. Nah, jangan sampai ini menjadi potensi-potensi konflik ke depannya ketika ada pemimpin yang muncul dari proses pilkada ini. Bagaimana pemimpin-pemimpin itu misalnya bisa merangkul dan lain sebagainya. Selama ini kan Sumatera Utara sangat harmonis ya, tanpa ada kisru-kisru soal konflik etnik, agama dan lain sebagainya. Tapi jangan pula ini tantangan sebenarnya, tantangan dari penguatan sumber daya dan keharmonisan di Sumatera Utara. Dari masalah KPK, masalah korupsi, masalah infrastruktur dan lain sebagainya. Oke, silakan Pak Jarod. Gadis, singkat saja ini Bang Indra ya. Pemimpin ke depan di Sumatera Utara itu mampu tidak merubah image dan praktek ya. Sumatera Utara itu sering diplesetkan dari semua urusan mesti uang tunai. Ya, itu di kalangan rakyat seperti itu. Semua urusan mesti uang tunai. Maka pemimpin ke depan itu harus bisa merubah. Sumut itu bukan itu. Sumut itu semua urusan mudah dan transparan, sehingga tidak ada korupsi di situ. Itu tantangan yang kalau menurut saya tidak ringan di Sumatera Utara. Maka butuh nyali, butuh keberanian untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya oleh rakyat. Bagaimanapun juga, kepala daerah adalah pemimpin birokrasi. Dan kalau kita akan melakukan perubahan, yang paling cepat, yang paling tepat adalah perubahan dari atas. Dari kepalanya dulu, dari kepala daerahnya dulu. Karena sampai saat ini banyak sekali, ya, hampir setiap tahun, kepala daerah di Sumatera Utara terjerat kasus korupsi. Dan itu menjadi PR tersendiri dan PR besar terutama untuk kepala daerah pastinya ya. Dan satu juga yang kemudian
kekhawatiran ini belum mulai begitu sebenarnya pertarungan sengit di Sumatera Utara, tapi tampaknya sudah ada underline jangan sampai ada intervensi kekuasaan. Pak Indra, Anda melihatnya bagaimana ini? Belum mulai loh padahal. Kan, ini tadi imbas dari Pilpres ya, Pilpres yang lalu yang menurut beberapa kita bisa melihat lah bagaimana Pilpres itu terlaksana ya. Kemudian ada dinamika di MK, kemudian ada yang menarik ada dissenting opinion dari beberapa hakim MK itu. Nah, itu menjadi catatan penting ya bagi apa namanya bagi penyelenggara pemilu ya, bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Dissenting opinion itulah yang harusnya menjadi pijakan bagi KPU dan Bawaslu untuk menyoroti pilkada-pilkada yang, nah ini ya dalam tanda kutip, yang calon-calon pemimpinnya berada dalam dukungan lingkaran kekuasaan ya. Nah, integritas pemilu itu kan salah satunya adalah tugas dari KPU ya. Bisa saja gini, apa yang diwanti-wantikan oleh Mas Jarod tadi terkait dengan abuse of power itu harusnya menjadi, saya rasa dengan adanya Bobi Nasution di sini, pertarungan politiknya akan mengarah, mata nasional akan mengarah ke Sumatera Utara dengan asumsinya ada intervensi kekuasaan. Makanya semakin banyak sorotan, maka peluang untuk melakukan abuse of power itu sebenarnya harusnya semakin kecil begitu ya, karena memang diawasi betul begitu. Ya? Diawasi betul. Tapi kan integritas penyelenggara pemilu ini yang harus kita sama-sama awasi ya gitu. Baik saya akademisi maupun Mas Jarod sebagai fungsional partai harus mengawasi. Kadang-kadang kan pemainnya ini juga agak susah ya bagaimana dan Bawaslu itu harusnya mempunyai namanya pengawas pemilu ya, tapi jangan sampai ini tidak terawasi. Makanya semakin tersorot, media juga semakin mengarah ke Sumatera Utara. Pertarungan politik juga ada bagian dari kekuasaan misalnya menantu presiden, harusnya itu semakin mengecil ya abuse of power-nya ya, dan permainan juga akan semakin lebih apa namanya soft ya, harusnya tidak brutal, lebih soft gitu ya, bagaimana pengawasan itu harusnya dilakukan dan juga termasuk oleh media sebenarnya, oleh Kompas TV dan kawan-kawan media lain gitu ya. Berani tidak memberitakan apabila terjadi penyelewengan kekuasaan. Jangan sampai kemudian ada penyaluran beras yang dadakan begitu ya menjelang pemilihan begitu. Nah, itu yang kemudian kita kawal bersama pastinya ya, Pak Indra ya. Salah satu elemen saja ya, salah satu saja elemen ya dari sekian banyak teknik dalam meraih suara. Kita harapkan tentu saja penyelenggaraan pilkada khususnya di Pilgub Sumatera Utara ini bisa berlangsung jujur, adil dan juga bersih pastinya. Dari kepala daerahnya dulu harus bersih sehingga nantinya tata kelolanya juga bisa bersih, bebas dari korupsi. Terima kasih pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara ada Pak Indra Fauzan, kemudian juga ada Ketua DPP dari PDI Perjuangan Pak Jarod Saiful Hidayat. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat pagi, terima kasih Mas Jarod. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Jelang babak playoff Olimpiade Paris, Garuda Muda berhadapan dengan Guinea. Pelatih timnas U23 Shin Taeyong mengatakan Garuda Muda siap dan berusaha menjaga kondisi pemainnya. Meski beberapa pemain absen, akan ada pengisian kekosongan posisi lini. Lalu bagaimana kans timnas U23 merebut tiket terakhir ke Olimpiade Paris? Simak perbincangannya sesaat lagi yang akan dipandu Radi Saputra. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat dua orang ini kaki tangan. Nah, ada big-box. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Menyambut Hari Keluarga Internasional, AkzoNobel Decorative Paints Indonesia luncurkan Indonesia Pakai Katilak untuk penuhi kebutuhan konsumen dalam menciptakan hunian keluarga yang berkualitas dengan harga terjangkau. Ya, latar belakang peluncuran Indonesia Pakai Katilak ini adalah memperkenalkan cat dari Dulux Katilux yang mempunyai fungsi lebih, yaitu anti jamur, anti bakteri, dan juga mudah dibersihkan dengan tentunya harga yang terjangkau buat seluruh keluarga di Indonesia. Dengan fitur tambahan mudah dibersihkan, anti bakteri, anti jamur, dan anti lumut membuat hunian menjadi lebih sehat dan aman. Dulux khususnya ya Katilux ini sekarang kan ada fitur yang bisa gampang dibersihin, akhirnya memudahkan diriku juga. Kalau Duluxnya sendiri malah lebih banyak lagi fitur-fitur ya, cuman kalau untuk Katilux sekarang udah ada yang baru, jadi udah lebih tenang lagi sekarang dengan harga yang lebih terjangkau. Wujudkan hunian nyaman dan sehat dengan Dulux Katilux. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ya, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Timnas Indonesia U23 menghadapi Ginia dalam babak playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis malam 9 Mei. Kekalahan 1-2 dari Irak dalam perebutan tempat ketiga membuat Timnas Indonesia Under-23 ini gagal mengamankan tiket langsung ke Olimpiade Paris 2024. Namun jelang laga merebut tiket terakhir ke Olimpiade Paris, pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, menyebut ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi pemain. Meski demikian, Timnas U23 berusaha menang dengan disiplin latihan sejak Senin, serta menjaga kondisi fisik di tengah cuaca Prancis. 지금 보시다시피 옷도 우리가 두툼 잠바도 입고 있고 상당히 온도차가 심하고 해서 선수들 몸 관리가 상당히 중요하고 지금 어떻게 보면 영양학적으로 상당히 지쳐 있고 하기 때문에 선수들이 그런 관리 그런 게 가장 중요하다. 그래서 지금 최대한 선수들한테 컨디션 조절을 맞춰주고 있다. Sayangnya, Rizky Ridho yang merupakan kapten Timnas Indonesia U23 tak dapat ikut berlaga usai terganjal kartu merah saat menghadapi Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Demikian juga pemain belakang Justin Hubner yang bakal absen membela Timnas Indonesia U23 karena tak diizinkan klubnya Cerezo Osaka. Namun, Elkan Bagot diharap mendapat izin dari klubnya Ipswich Town, Inggris untuk memperkuat Timnas U23 di pertandingan playoff melawan Ginia. Tetapi Garuda Muda kedatangan Alfeandra Dewangga untuk memperkuat lini belakang setelah ditinggalkan Justin Hubner. Dewangga optimistis akan kondisi tim untuk laga kali ini. Saya lihat anak-anak kondisi juga bagus, chemistry juga baik, jadi insya Allah saya yakin kita bisa baik. Sementara Ginia akan jadi lawan tangguh Garuda Muda karena berada di peringkat 76 dunia. Sementara Indonesia di peringkat 134. Tim ini juga diperkuat oleh banyak pemain yang merumput di luar negeri, terutama di benua biru. Setidaknya tercatat dari 19 pemain yang akan berlaga lawan Indonesia, 13 diantaranya bermain di kompetisi Eropa. Bagaimanapun, masyarakat Indonesia mendoakan yang terbaik. Maju terus Garuda Muda.
Laga playoff Olimpiade 2024 antara timnas U23 Indonesia versus Guinea akan digelar di Clairefontaine, Prancis, Kamis jam 8 malam ini. Dan Guinea harus melakoni laga playoff setelah menempati peringkat keempat Piala Afrika U23 tahun 2023. Indonesia pun menorehkan pencapaian sama pada Piala Asia U23 2024 yang baru rampung pada 3 Mei lalu. Lalu bagaimana peluang timnas U23 untuk meraih tiket terakhir menuju Olimpiade Paris? Kami akan membahasnya bersama wartawan senior harian Kompas, Mas Adi Prinantio. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas Radi. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu, Mas Adi. Mas Adi, kalau lihat susunan pemain yang dirancang oleh Coach Shin Tae-yong ini dan daftar skuad Guinea oleh Kaba Diawara, peluang terakhir timnas U23 melenggang ke Olimpiade Paris bagaimana menurut Anda, Mas Adi? Ya, kalau dari sisi sejarah ya, ibaratnya kita sudah tanggung ya, kalau tidak sekarang kapan lagi. Dan kita sudah menanti 68 tahun sejak 1956 ketika kita terakhir kali tampil di Olimpiade. Sehingga penantian panjang yang hampir 70 tahun itu membuat motivasi timnas U23 sangat berlipat. Dan di luar faktor squad, rasanya motivasi, semangat, spirit untuk sangat ingin menang, ini akan sangat menjadi penentu dari hasil laga nanti ya, Indonesia melawan Guinea, Mas Radi. Ya. Sehingga faktor ini yang saya pikir akan digandakan berkali-kali lipat oleh Shin Tae-yong, dan kita melihat bahwa Shin Tae-yong ini juga pelatih yang juga bukan hanya juru taktik tapi motivator. Ya. Sehingga dari tangan Shin Tae-yong pula Korea mengalahkan Jerman di grup Piala Dunia 2018. Ya. Jadi saya pikir meski squad kita mungkin jumlah pemain yang tampil di klub Eropa kalah jauh dibanding Guinea, tapi berlipat gandanya motivasi itu semoga akan membuat pembeda ya dari laga kali ini. Oke, kita sekarang masuk ke susunan pemain nih Mas Adi. Kalau kemarin kan sepertinya pelatih Shin Tae-yong menempatkan 3 bek tengah sekaligus di belakang gitu ya dengan formasi 3-4-3. Kalau sekarang kira-kira akan menerapkan formasi yang sama dengan komposisi pemain Guinea yang punya kecepatan tinggi dan juga postur yang lebih bagus sepertinya? Ya, kemungkinan formasi 3-4-3 bisa jadi tidak akan diubah ya, dan rasanya squad di belakang dengan kehadiran Alfeandra Dewangga itu akan menjadi faktor kunci karena ketiadaan Rizky Ridho, sehingga kehadiran Dewangga itu akan sangat krusial ya, dan penyesuaian dalam beberapa hari terakhir semoga akan membuat Dewangga juga sudah bisa klop ya untuk memainkan peran utamanya dalam laga yang sangat menentukan. Nah, bersama Ferrari dan Komang itu juga akan menjadi penentu karena dalam 2 laga terakhir kan kita kebobolan ya dengan Irak 2 gol, kemudian Uzbekistan juga 2 gol ya. Jadi saya pikir lini belakang akan makin dimatangkan karena kunci dari keberhasilan sebuah tim adalah compact to defense dan compact to offense. Ya. Jadi sigap dalam bertahan dan sigap dalam menyerang. Ketika setelah menyerang juga kemudian transisi menuju bertahannya cepat, dan ketika bertahan kemudian mendapatkan bola dari lawan, transisi menuju menyerangnya juga cepat. Nah, faktor-faktor ini yang akan menjadi penentu karena fisik juga menjadi faktor yang signifikan. Tadi sudah disampaikan oleh Shin Tae-yong bahwa aklimatisasi terhadap cuaca di Paris itu juga sedang menjadi perhatian. Jadi saya pikir aklimatisasi ini tidak ada masalah sehingga kebugaran akan terwujud dan pemain akan menampilkan yang terbaik. Ya. Ini berbicara lini pertahanan masih sepertinya juga akan jadi perhatian karena
ya itu tadi, gempuran-gempuran pemain Guinea tampaknya akan sulit dihindari nanti dengan kecepatan dan postur yang lebih bagus lah ya, boleh dibilang satu tingkat lah di atas kita begitu. Nah, ketidakhadiran Justin Hubner ini sepertinya agak krusial juga. Pengganti Dewangga ini apakah juga bisa punya peran yang sama atau bisa di-switch dengan center back lainnya seperti ada Komang begitu dan ada beberapa pemain lain seperti Ferrari. Bagaimana Mas Adi? Ya memang salah satu upaya yang disiapkan oleh Sintayong sebagai pelatih itu adalah menyiapkan kemampuan para pemain untuk bermain tidak hanya di posisi aslinya ya. Ya, versatile begitu. Memang betul. Ya. Sehingga memang back sayap seperti Komang itu memang juga harus siap untuk menjadi back tengah. Nah, bahkan seorang gelandang serang juga siap untuk menjadi pemain bertahan. Jadi kalau dalam posisi total football itu memang semua pemain bisa menjadi untuk bermain di posisi manapun gitu. Jadi kita juga melihat dalam klub-klub di Eropa seorang pemain bertahan tiba-tiba juga bisa menjadi penyerang. Dan kemudian penyerang juga bisa menjadi gelandang bertahan. Jadi saya pikir otak-atik posisi ini juga sudah menjadi bagian dari skenario Sintayong. Dan pemain rasanya siapapun juga harus siap dengan posisi baru dalam tanda kutip bagi dia dari posisi alamiahnya. Karena memang pertandingan kali ini ibaratnya it's now or never bagi tim under kita. Kalau tidak mencetak sejarah sekarang, maka kita akan menanti sekian tahun lagi. Jadi saya pikir karena ini kesempatan langka dan ini kesempatan bagi para pemain dan pelatih untuk mengukir sejarah baru bagi Garuda Muda, saya rasa ini tidak akan disia-siakan. Oke. Lalu bercermin kepada pertandingan sebelumnya nih Mas Adi pada laga semifinal pada saat itu melawan Uzbekistan ya. Kita juga kan kalah cepat dan juga sedikit kalah postur. Nah, kalau saya lihat agak ada kebingungan ketika bermain high defensive line. Ini mereka punya tendangan jarak jauh yang baik begitu ya Uzbekistan pada saat itu. Namun juga ketika defender ini turun ke belakang sepertinya set piece ataupun crossing dari pemain-pemain yang punya postur lebih tinggi dari kita juga mematikan gitu untuk mengancam gawang Hernando Ari. Bagaimana untuk menanggulangi kebingungan seperti ini? Apakah Nathan Chuaon juga punya peran yang sentral untuk bisa menyeimbangkan belakang dengan depan di pertandingan melawan Guinea nanti, Mas Adi? Ya sebetulnya kalau memang kita melihat postur dan postur lawan lebih tinggi sehingga mereka mengoptimalkan umpan jarak jauh, kemudian long passing dan sebagainya, maka sebetulnya resep yang cukup situ adalah memainkan umpan-umpan pendek karena pemain kita secara postur tidak lebih tinggi. Hanya memang tantangannya adalah bagaimana supaya kita juga mempertahankan jarak yang tidak terlalu jauh antar pemain kita. Ketika melawan Uzbekistan, memang Uzbekistan terlihat sekali efektif memperjauh ya jarak antar pemain kita. Pressure terhadap pemain Indonesia ketika tim U23 kita itu menguasai bola itu sangat efektif. Sehingga jarak antar pemain Indonesia menjadi sangat jauh. Dari situ itu memang ada masalah karena umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki yang sangat efektif ketika kita melawan Yordania. Itu tidak muncul ya, tidak muncul. Jadi memang solusinya memang kepercayaan diri pemain untuk memainkan laga sesuai dengan style kita, arahan pelatih, dengan kemampuan olah bola, dan kemudian memainkan bola dari kaki ke kaki. Teori sepak bola mengumpankan bola kepada pemain terdekat itu seharusnya bisa berjalan efektif. Jadi kita tidak peduli dengan bagaimana lawan memainkan bola, tapi kita konsisten dan yakin dengan bagaimana tim kita memainkan strategi. Itu lebih penting.
Jadi lebih baik kita konsentrasi pada bagaimana kita bermain daripada memikirkan bagaimana lawan akan menyerang dan kita mengantisipasinya seperti apa. Jadi saya pikir bagaimana kita tidak bisa memainkan style kita ketika melawan Uzbekistan harus menjadi pelajaran penting bahwa kita harus yakin dengan passing style kita. Berarti Nathan Chuaon masih punya peran sentral ya, Mas Adi sejauh ini? Sangat, kalau menurut saya, Mas Radi, karena dia bisa menjadi penyapu bola ketika lawan belum mendekati kotak penalti. Dan kemudian ketika bola sudah dalam penguasaan, dalam tempo yang cepat, itu bisa mengumpankan bola kepada pemain menyerang kita dari lini serang ya. Dan memang seharusnya demikian ya. Ketika sebelum menguasai bola, seorang pemain pesepak bola harus tahu kemana bola akan diumpankan. Itu sudah teori yang harus dipahami dan bisa diwujudkan. Dan saya pikir pemain-pemain tim Under-23 kita sudah cukup paham dengan itu. Jadi jangan menunggu bola dan ketika bola sudah di kaki baru berpikir akan diarahkan kemana. Tapi sebelum menguasai bola sudah harus berpikir, sudah siap, akan pasti diarahkan ke siapa. Ya, pergerakan tanpa bola juga ini juga bisa jadi catatan penting ya untuk mengecoh pergerakan lawan juga. Nah, kalau di lini depan, Rafael Strike sejauh ini bisa ada kontribusi yang lebih baik dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya melawan Guinea nanti ini? Perannya sangat baik ya, dan bersama Witan dan Marcelino saya pikir Trisula ini bisa dinilai sebagai salah satu Trisula penyerang kita yang bagus, cukup bagus di tim Under-23, bahkan beberapa kali memperkuat tim nasional. Dan bagaimana mereka memporak-porandakan Yordania yang peringkatnya jauh di atas kita, itu saya pikir salah satu presiden baik ya, presiden baik, dan itu benchmark yang harus kita ulang, sering kita ulang. Dan saya pikir kepaduan kombinasi umpan di antara ketiga penyerang ini akan menjadi jawaban apakah kita bisa mengendalikan Guinea dan kemudian mengalahkan mereka. Jadi saya pikir pelatih Sintayong juga akan mengoptimalkan bagaimana efektivitas umpan di antara ketiga penyerang ini. Jadi saya pikir golnya Witan ke Yordania dan kemudian golnya Marcelino Ferdinand ya, gol ketiga gawang Yordania, itu open play yang menurut saya sangat indah. Dan itu akan sangat dikenang sebagai salah satu di antara beberapa gol terbaik Indonesia di Piala Asia. Ya, jadi Trisula Marcelino, lalu Witan dan juga Rafael Strike ini sepertinya masih bisa jadi ancaman ya begitu untuk Guinea. Terakhir Mas Adi, ada nama Agibu Kamara, lalu juga ada nama seperti Al-Ghassime Bah dan pemain-pemain yang merumput di Eropa, di Spanyol dan Perancis. Bagaimana Anda melihat nama-nama ini dari timnas U23 Guinea? Ya, betapapun memang meskipun sama-sama dunia ketiga di sepak bola ya, Asia dan Afrika ini kan sering dipandang sebagai negara dunia ketiga di sepak bola ya, dibanding Eropa dan Amerika Latin. Dan meskipun sama-sama dunia ketiga, tapi Afrika lebih banyak memang mengirimkan pemainnya di berbagai liga di Eropa, salah satunya Liga Perancis, karena memang dulu banyak negara Afrika itu jajahan Perancis. Dan kemudian mereka terbuka kepada imigran dari Afrika. Nah, itu keuntungan kultural dari tim-tim Afrika. Tapi ya itu tadi, boleh mereka bermain di liga-liga Eropa dan mereka banyak dimatangkan dalam kompetisi yang lebih baik daripada liga di Asia, salah satunya Indonesia. Tapi banyak juga pemain kita yang bermain di liga-liga yang cukup maju, misalnya Liga Jepang. Nah, kemudian juga di Inggris. Nah, dan
itu sudah cukup mematangkan pemain-pemain Indonesia yang tidak hanya bermain di Liga Indonesia. Bahkan pemain Liga Indonesia pun seperti Rizky Ridho juga tampil cukup baik ya. Jadi saya pikir kedewasaan para pemain kita untuk beradaptasi dengan lawan, beradaptasi dengan setiap lawan di setiap pertandingan sudah cukup baik. Hanya memang kali ini mungkin tensinya agak berbeda karena tanpa penonton. Tapi disitulah justru kita akan ditempa dan diuji dalam laga sebenarnya ketika kita bermain tanpa penonton jauh dari negara. Oke. Ya, singkat Mas Adi, kalau untuk prediksi Anda skornya berapa nih nanti 2 kali 45 menit saja kalau kita lihat akan laga yang akan berlangsung di Clairefontaine nanti? Nah, ini pertanyaan yang susah gampang. Tapi saya dengan pertimbangan bahwa motivasi pemain dengan 2 kali pertandingan kesempatan kita mencuri tiket ke Olimpiade itu gagal, saya pikir motivasi cukup berlipat sehingga saya bisa cukup yakin kita semoga menang 2-1. Wah, mantap. 2-1. Kita berdoa bersama nanti malam pertandingan di Clairefontaine, Prancis bisa dimenangkan tim Garuda Muda kita, Timnas U23 nanti malam pada pukul 8 waktu Indonesia Barat malam nanti. Terima kasih Mas Adi Prinantio sudah berbagi perspektifnya soal prediksi bagaimana pertandingan nanti malam Timnas U23 kita melawan Guinea. Terima kasih Mas Adi, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Mas Radi, terima kasih. Masih ada informasi lain saudara di Sapa Indonesia Pagi yang akan Anda saksikan sesaat lagi, diantaranya yang ini, manajemen klinik kecantikan milik Richard Lee mangkir dari panggilan polisi terkait dugaan rekayasa pencurian. Sesaat lagi untuk Anda. Sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di dunia, Ronaldo pun bertekad untuk terus melanjutkan kiprahnya di tahun 2024. Aktualita dunia olahraga terus menggebu, menjebol gawang informasi Anda. Bahkan di penghujung malam. Sportlovers Manchester United meraih kemenangan di pekan ke-10 Liga Premier Inggris. Kompas Sport Malam, Senin sampai Jumat pukul 12 malam, live di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Baru juga isi perut, udah lapar lagi. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ayo, ikut kami bertualang menikmati serunya eksotika alam. Keren banget. Tambah wawasan dengan mengenal warna-warni budaya. Dan kenali tempat-tempat hangout yang keren untuk referensi liburan. Ikuti Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, manajemen klinik kecantikan milik Richard Lee mangkir dari panggilan polisi terkait dugaan rekayasa pencurian.
penyidik Polresta Padang, Sumatera Barat, bakal kembali memanggil pihak klinik untuk diminta keterangan. Manajemen klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee mangkir pada pemanggilan dan pemeriksaan pertama yang diagendakan pada Selasa siang. Polresta Padang akan melayangkan surat pemanggilan kedua yang diagendakan pada Jumat atau Sabtu mendatang. Untuk kelancaran penyelidikan, penyidik meminta pihak manajemen kooperatif. Klinik kecurian ini adalah suatu hal yang tidak mengenakan banget, bukan masalah angka. Pemanggilan dengan resmi kemarin dan dijadwalkan kemarin ya jam 10, tetapi dari pihak Athena belum menghadiri. Jadi kami akan melakukan pemanggilan ulang. Kita belum dapat informasi apa alasan tidak hadir. Kami sudah menunggu, tetapi pihak Athena tidak datang. Menghadapi isu perubahan iklim, pemerintah Kabupaten Bandung akan bekerja sama dengan pemerintah Australia dalam upaya ketahanan iklim, salah satunya dalam pengelolaan air. Perubahan iklim yang menjadi isu saat ini banyak diperbincangkan berbagai kalangan. Hal ini dirasakan karena suhu di beberapa wilayah dirasakan panas. Bahkan Bandung yang dikenal sejuk, saat ini suhu udaranya pun dirasa masyarakat panas. Untuk menghadapi isu perubahan iklim, pemerintah Kabupaten Bandung telah mengantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Australia terutama dalam penanganan air. Kinerja daripada PDM Tidara Harja yang sudah bisa memberikan yang terbaik, baik hal dalam pelaksanaan dan juga pertanggungjawabannya, dan juga ini salah satu kepercayaan dalam rangka menyikapi perubahan iklim. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, untuk meningkatkan perekonomian yang stabil di dunia industri kreatif, salah satunya industri musik, digelar acara kompetisi musik dengan bekerja sama bersama sejumlah musisi ternama di Indonesia, salah satunya Yovie Widianto, Ketua dari Federasi Serikat Musisi Indonesia. Lembaga penjamin simpanan akan menggelar kompetisi musik yang akan bekerja sama dengan sejumlah musisi ternama di Indonesia. Kompetisi musik ini bertujuan untuk mendorong perekonomian dari sektor industri musik. Kompetisi musik ini akan melombakan jenis genre musik pop, jazz, pop rock, rock alternatif. Bagi peserta yang lolos, nantinya juga akan diberikan workshop dengan mentor para musisi ternama di tanah air. Untuk para calon peserta nanti adalah grup vokal dan grup band. Tapi dengan catatan yang mereka juga sudah mempunyai tingkat originalitas dan pastinya mempunyai kreativitas tinggi dalam menyampaikan musik dan lagunya. Saudara, orang kaya di Indonesia makin banyak yang nabung. Salah satu indikasinya adalah tabungan di atas 5 miliar rupiah yang semakin banyak. Informasinya ada di Kompas Bisnis sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian publik. Insiden pilot co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit. Akses menuju sekolah harus berjuang melewati medan yang sulit. Ikuti Sapa Indonesia Malam, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore, Sabtu dan Minggu pukul 7 malam, live di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambalnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Selamat pagi, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, saya Paskalis Iswari. Saudara, orang kaya di Indonesia ini ternyata makin banyak yang nabung atau mungkin bisa dibandingkan kalau mereka belanja. Jadi mereka sekarang lebih senang nabung dibandingkan dengan spending uang mereka untuk mungkin belanja atau liburan. Kenapa bisa saya bilang begitu? Karena indikasinya salah satunya adalah data yang sebentar lagi akan saya tampilkan untuk Anda. Di mana tabungan di atas 5 miliar rupiah semakin banyak. Kita lihat ya datanya. Ini adalah data teranyar dari Lembaga Penjamin Simpanan alias LPS. Jadi ternyata kalau kita lihat perbandingannya, kita lihat dulu di Februari 2024. Pertumbuhan tabungan di atas 5 miliar rupiah kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, pertumbuhannya 6,1%. Ini di bulan Februari. Nah ternyata di bulan Maretnya saudara, pertumbuhan bulanannya ini lebih tinggi, yaitu mencapai 9,1%. Mungkin kalau dilihat dari kacamata Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, mereka bilang sebenarnya kenaikan tabungan di bulan Maret ini yang mencapai 9,1% untuk tabungan di atas 5 miliar rupiah menjadi indikator bahwa ini adalah dampak ataupun efek dari perbaikan ekonomi terutama untuk mereka yang berada di kelas menengah atas. Makanya tabungannya semakin besar. Tapi angka ini kalau kita bandingkan dengan tahun 2023 terutama di akhir sebenarnya angkanya masih rendah. Karena ketika itu saudara di bulan Desember 2023 pertumbuhan rekening di atas 5 miliar rupiah ini pertumbuhannya mencapai 14% secara bulanan. Sementara di bulan Maret hanya 9,1% bahkan belum nyampe 10%. Ini adalah kondisi pertumbuhan untuk tabungan di atas 5 miliar rupiah. Nah, nggak hanya tabungan di atas 5 miliar rupiah saja yang bertambah, tapi juga rekening-rekening masyarakat yang jumlahnya di bawah 100 juta rupiah. Kita lihat ya untuk pertumbuhannya. Angka tabungan di bawah 100 juta rupiah ini kondisinya sama dengan tadi pertumbuhan dengan mereka yang ada di tabungan di atas 5 miliar. Di Februari secara bulanan pertumbuhannya 5,1%. Sementara di bulan Maret 2024 pertumbuhannya secara bulanan mencapai 7,3%. Jadi ada pertumbuhan yang kalau dibandingkan dengan yang 5 miliar tadi mirip pertumbuhannya. Nah ini juga kalau kita bandingkan dengan bulan Maret tahun lalu, pertumbuhan rekening yang di bawah 100 juta rupiah hanya 3,1% saja. Jadi ini pertumbuhannya cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu atau dengan bulan sebelumnya di bulan Februari. Nah kalau kita bisa lihat saudara, tadi yang angka 5 miliar ya, di atas 5 miliar, ada juga yang di bawah 100 juta. Ini bisa kita lihat dari
dua sisi. Pertama, memang terjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga makin banyak orang yang bisa nabung karena uangnya semakin banyak, dia bisa spending tetap jalan tapi juga tetap bisa menyisihkan uang mereka untuk nabung. Ini terjadi untuk mereka yang ada di kelas menengah atas dengan indikator tabungan di atas 5 miliar rupiah dan juga kelas menengah bawah dengan indikator tabungan di bawah 100 juta rupiah. Tapi saudara, kalau dilihat dari sisi lain sebenarnya bisa saja ini dilihat dengan kondisi orang tuh sebenarnya khawatir untuk spending. Orang tuh khawatir untuk belanja, untuk liburan misalnya. Lebih baik menabung uangnya karena kondisi ekonomi baik di Indonesia ataupun di global ini serba tidak pasti. Jadi mereka menyimpan cadangan uang mereka untuk kebutuhan yang mendadak ke depannya. Siapa tahu tiba-tiba ada kenaikan harga, kenaikan beras atau bahan pokok lainnya. Kita bisa bandingkan dengan konsumsi misalnya. Konsumsi kalau di kuartal 2 tahun lalu, berarti di pertengahan tahun 2023, angkanya masih di 5,23%. Tapi dibandingkan dengan konsumsi di kuartal 3 2023, lalu di kuartal 4 2023 itu sudah mulai turun, bahkan tidak mencapai 5%. Semuanya di 4,8%. Di yang terakhir ini saja saudara, konsumsi kuartal 1 2024 yang sebenarnya terbantu dengan adanya lebaran, ada juga pemilu, itu bahkan nggak nyentuh angka 5% konsumsinya. Jadi dengan angka konsumsi tersebut bisa dilihat, Anda bisa menyimpulkan kenapa pertumbuhan tabungan orang makin besar. Apakah memang karena mereka lebih baik ekonominya atau karena lebih banyak khawatirnya dengan kondisi ke depannya. Oke, kita udah lihat pertumbuhan rekening. Sekarang kita bandingkan ya untuk angka tabungan yang di bawah 100 juta dan di atas 5 miliar. Nah ini lihat, kita bandingkan dengan nominal dan juga jumlah rekeningnya. Signifikan sekali perbedaannya. Kita ke yang 100 juta dulu ya, yang kayaknya lebih banyak nih yang punya. Karena Anda lihat rekeningnya berjumlah 563 juta dengan nominalnya 1.061 triliun rupiah saja. Kenapa saya bilang saja? Karena kalau kita bandingkan dengan yang di atas 5 miliar, rekeningnya cuma 139 ribu aja. Jauh banget perbedaannya dibandingkan dengan mereka yang berada di bawah 100 juta. Ada 563 juta rekening. Anda termasuk yang mana? Kalau saya sudah pasti yang sebelah sini ya kan. Nah ini ada 563 juta, 5 miliar 139 ribu. Tapi Anda lihat jumlah nominalnya ini 4 kali lipat jumlahnya. Yang di sini cuma 1.000 triliun, tapi yang 5 miliar ada 4.672 triliun rupiah. Jadi sebenarnya ada berapa sih total uang masyarakat yang ada ditabungkan di seluruh perbankan? Kita lihat datanya saudara, masih dari LPS. Ini adalah pertumbuhan jumlah tabungan di beberapa periode. Saya ambil dari 2023 ada di Juni jumlahnya 8.087. Lalu secara tren ini memang naik. Kita bandingkan Januari, Februari dan Maret semuanya naik. Meskipun tipis-tipis kenaikannya di Januari dan Februari, tapi di Februari ke Maret cukup signifikan penambahannya. Ada sekitar 200-an triliun rupiah penambahan jumlah tabungan di bulan Februari sampai atau dibandingkan dengan ke bulan Maret. Ini adalah jumlah tabungannya dengan total terakhir 8.668. Dan dari jumlah 8.668 triliun yang tersebar di banyak sekali rekening, total dana yang masih dijamin oleh LPS ini mencapai 99% dari total seluruh rekening. Kompas Bisnis akan kembali lagi saudara usai jeda. Nanti kita akan berikan informasi untuk Anda dari Bank Indonesia yang mengklaim kenaikan suku bunga ke 6,25% ternyata mampu menarik dana asing ke dalam negeri. Meski saat ini nilai tukar rupiah masih berada di angka 16 ribuan. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Nah, ada Bitcoin. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu ya, sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu?
Ngilu setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan, ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Saudara, di tengah gejolak nilai tukar rupiah, cadangan devisa bulan April turun sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Di bulan April, posisi cadangan devisa ini tercatat sebesar 136,2 miliar dolar. Sementara untuk bulan Maret, cadangan devisa sebesar 140 miliar dolar. Bank Indonesia mengatakan penurunan cadangan devisa karena pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Posisi cadangan devisa April setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor dan berada di atas standar kecukupan internasional 3 bulan impor. BI menilai cadangan devisa sampai saat ini masih mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Di saat yang sama, Bank Indonesia mengklaim keputusan BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25% ternyata mampu menarik dana asing masuk ke Indonesia. Per minggu kedua bulan Mei, data Bank Indonesia mencatat aliran modal asing ke sekuritas rupiah Bank Indonesia tembus 19,77 triliun rupiah. Sementara yang masuk lewat surat berharga negara mencapai 8,1 triliun rupiah. Sehingga total dana asing yang masuk mencapai 22,84 triliun rupiah. Dengan kondisi ini, BI mengklaim pasokan dolar bertambah signifikan di dalam negeri dan ini menjadi indikasi tingkat kepercayaan asing ke Indonesia juga bertambah. Membuktikan bahwa respon kebijakan kenaikan BI rate maupun kenaikan suku bunga SRBI ya itu memang berhasil menarik masuk aliran modal asing yang pada minggu-minggu berikutnya khususnya sejak menjelang Ramadan Idul Fitri itu itu terjadi outflow. Jadi membuktikan ini pasar investor dalam dan luar negeri itu menyambut baik keputusan kenaikan BI rate dan juga kenaikan SRBI tadi ya. Ini sesuai dengan arah kita, bahkan perkembangannya lebih baik ya.
Nah, memang kalau untuk saham itu masih terjadi outflow ya. Tentu saja ini nanti saya yakin saham nanti juga ke depan akan lebih baik. Sekarang kita intip ya, kita buktikan pernyataan dari Gubernur BI Peri Warjio. Benarkah nilai tukar rupiah sekarang sudah mulai stabil? Kita akan lihat saudara, kita intip pergerakan nilai tukar rupiah selama 6 bulan. Kalau kita lihat yang paling anyar saja dari 8 Mei 2024 ini angkanya ada di 16.081 dibandingkan dengan 6 bulan kemarin saudara, tepatnya di 8 November 2023, dolar ini masih di angka 15.616. Anda lihat secara tren ini memang dolar terus menguat. Artinya memang rupiah kalah dibandingkan dengan dolar dalam beberapa waktu terakhir. Yang paling tinggi penguatannya dolar atau ketika rupiah melemah paling dalam adalah di bulan April. Saudara, Anda lihat di sebelum 8 Mei ini di sebelah sini ini ada puncak itu sekitar 16.300 16.200-an untuk pergerakan nilai tukar rupiah selama 6 bulan terakhir. Jadi Anda bisa lihat ini kalau memang apa yang disampaikan oleh Peri Warjio tadi bahwa nilai suku bunga BI bisa benar-benar meredam, indikatornya seharusnya kita bisa kembali lagi ke angka 15 ribuan. Atau yang disebutkan tadi oleh Peri Warjio menjadi tanda-tanda nanti nih di bulan ini BI akan kembali menaikkan suku bunga. Oke, kita tinggalkan soal nilai tukar rupiah. Nah, ini Bank Indonesia, masih dari Bank Indonesia saudara. BI bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut menggelar ekspedisi rupiah berdaulat. Kerjasama ini memiliki misi utama memastikan ketersediaan rupiah di seluruh wilayah NKRI, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Bank Indonesia juga membangun Tugu Rupiah Berdaulat di Sebatik, Kalimantan Utara sebagai simbol rupiah sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia. Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga dan juga juru kamera Bondan Wicaksono berkesempatan mengikuti ekspedisi rupiah berdaulat. Berikut laporannya. Bank Indonesia meresmikan Tugu Rupiah di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, daerah yang berbatasan dengan negara Malaysia. Nah, apa makna pembangunan dan juga peresmian Tugu Rupiah akan kita tanyakan langsung kepada Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, ada Pak Marlison Hakim. Bapak gimana kabarnya, sehat Pak? Sehat, semoga Mas sehat juga ya Mbak ya. Saya sehat Pak. Bapak, ini kenapa sih membangun dan meresmikan Tugu Rupiah di Pulau Sebatik? Ada makna khususkah yang ingin disampaikan? Pertama adalah misi negara, khususnya yang diemban Bank Indonesia adalah memastikan ketersediaan uang untuk di seluruh wilayah NKRI. Dan kedua, rupiah tidak sekedar alat transaksi, tetapi juga simbol kedaulatan negara. Oleh karena itu, rupiah wajib hadir di seluruh wilayah Nusantara, termasuk di daerah perbatasan. Salah satu daerah perbatasan yang sangat berbatasan langsung secara daratan dengan negara lain adalah di Sebatik ini. Kita punya 11 negara yang berbatasan dengan NKRI. Oleh karena itu Sebatik kita pilih untuk menggaungkan rupiah, masyarakat untuk menggunakan rupiah secara maksimal di sini. Dan tidak ada ruang sedikit pun untuk selain rupiah digunakan oleh masyarakat. Dan salah satu bentuk mengingatkan pada masyarakat adalah bahwa rupiah sebagai simbol keutuhan negara. Oleh karena itu kami dari Indonesia pertama kalinya membangun Tugu Rupiah Berdaulat di daerah perbatasan yaitu di Sebatik. Maknanya apa tujuannya? Pertama, menegaskan bahwa rupiah adalah simbol keutuhan negara. Sehingga kita pilih Sebatik dan lokasinya persis di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kedua, mengingatkan masyarakat, khususnya di daerah perbatasan Sebatik ini, untuk menggunakan rupiah dalam setiap transaksinya. Dan juga menegaskan kepada masyarakat negara tetangga sebelah bahwa kalau ingin bertransaksi Indonesia, gunakan rupiah. Itulah kira-kira pesan utama dari pembangunan Tugu ini. Ya. Peresmian Tugu Rupiah ini kan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat. Kegiatan ini kan sudah dilakukan sejak tahun 2012. Bisa disampaikan Pak secara singkat kegiatan apa sih ekspedisi rupiah berdaulat? Tadi yang saya katakan bahwa Bank Indonesia wajib memenuhi ketersediaan uang di seluruh wilayah NKRI. Dan kita memiliki 17.000 pulau. Sangat sulit kalau Bank Indonesia melaksanakan itu sendiri. Oleh karena itu Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI AL untuk menjangkau masyarakat di wilayah 3T, terdepan, terluar, terpencil, termasuk di Sebatik ini. Oleh karena itu kita lakukan bekerja sama untuk tadi memastikan kebutuhan uang, kita melakukan ekspedisi rupiah berdaulat bersama TNI AL untuk mengedarkan uang di wilayah-wilayah 3T tadi. Apa yang dilakukan? Kita melakukan clean money policy.
menarik semua uang-uang yang lusuh, kita ganti dengan uang-uang yang baru. Terus menyediakan pecahan-pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian di samping itu juga kita melakukan edukasi tentang rupiah kepada masyarakat. Kemudian juga teman-teman dari Departemen Komunikasi menyerahkan program sosial Bank Indonesia. Ketiga, yang keempat adalah yang paling penting adalah bagaimana kami juga berkontribusi untuk meningkatkan literasi kepada masyarakat tentang Bank Indonesia dan juga cinta rupiah tadi. Terakhir Pak, target ekspedisi rupiah berdaulat tahun ini seperti apa? Misalnya berapa pulau yang akan dikunjungi, kemudian berapa rupiah yang digelontorkan? Tahun ini sesuai dengan kesepakatan kami dengan TNI melakukan kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat di 18 provinsi dengan target 90 pulau. Meningkat satu provinsi dibanding tahun lalu. Jadi kami dengan TNI AL tuh setiap tahun meningkatkan jumlah kunjungan pulau tadi. Nah, untuk jumlah total uang penukaran memang bervariasi antar provinsi tergantung tingkat kebutuhannya. Sebagai contoh saja untuk sebatik ini kami menyiapkan hampir 8 miliar untuk 5 pulau di wilayah Kalimantan Utara. Nah, dan termasuk diantaranya program sosial Bank Indonesia sebanyak 1,1 miliar. Nah itu, jadi rata-rata setiap pulau itu kita bisa menyiapkan rata-rata hampir sampai 2-3 miliar gitu. Nanti akan ada 19 pulau kegiatan lagi yang akan dilakukan ya Pak. Terima kasih Pak Marlison untuk waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak, terima kasih. Ya, itu dia bahwa memang negara bertanggung jawab untuk memastikan masyarakatnya hidup dengan makmur, kemudian juga sejahtera dan berkeadilan. Nah, untuk memastikan hal tersebut tentu ekonominya harus dipastikan tangguh. Nah, untuk memastikan ekonomi tangguh tentu rupiahnya juga harus berdaulat. Dian Silitonga, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Kalimantan Utara. Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda dengan informasi libur panjang. Kawasan Gadok Puncak mulai ramai wisatawan. Informasi akan kami hadirkan usai jeda. Menit Special Report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit Special Report, setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Rangkuman berita dari sejumlah peristiwa aktual terpilih. Sopir mobil di Tanjung Duren menabrak 6 orang. Korban mengalami luka berat karena membobol dana Bank BUMN senilai layak Anda nanti untuk memperkaya khazanah informasi. Joko Widodo kembali melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Saudara, di libur panjang kali ini dimanfaatkan warga untuk berlibur, salah satunya adalah ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kawasan Puncak masih jadi pilihan warga untuk menghabiskan libur panjang hari kenaikan Yesus Kristus.
Ini terlihat dari padatnya kendaraan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis pagi ini. Dari pantauan jam 9 pagi tadi, ramai sekali kendaraan dengan nomor kendaraan Jakarta melintasi Simpang Gadok, Jawa Barat. Sementara di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, ini terpantau ramai. KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 47 perjalanan kereta untuk membawa penumpang ke berbagai daerah. Tercatat sekitar 16.000 penumpang berangkat ke berbagai daerah di Jawa Timur, seperti ke Jember dan Banyuwangi. Sementara untuk tujuan luar Jawa Timur, Yogyakarta yang tentu saja jadi tujuan favorit penumpang kereta api saat libur kenaikan Yesus Kristus. Langsung saja kita pantau bagaimana situasi lalu lintas di libur panjang kali ini. Sudah ada 2 jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi yang sudah ada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan juga ada Via Irmar di Stasiun Gubeng, Surabaya. Tapi kita ke Gadok dulu nih, ke Puncak terlebih dahulu. Selamat pagi Taufik. Taufik, bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas di sana di menjelang siang hari ini? Apakah ada rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap yang biasa dilakukan? Iya, untuk situasi terkini di Simpang Gadok saat ini memang sudah terjadi kemacetan memang sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kepolisian bahwa peningkatan kendaraan ini memang sudah terjadi sejak pukul 4 dini hari tadi. Hal ini tentunya sesuai dengan prediksi dari Polres ataupun Satuan Lantas dari Polres Bogor yang mengatakan bahwa memang peningkatan jumlah kendaraan dari Simpang Gadok ini tentunya dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor ini bahkan terjadi pada Kamis pagi hari ini. Dan juga saudara mengingat untuk long weekend dari libur panjang dari kenaikan Yesus Kristus ini, dan tentunya peningkatan ataupun jumlah kendaraan diprediksi akan terus bertambah. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, ini untuk puncaknya sendiri diprediksi akan terjadi sampai dengan Jumat sore mendatang. Dan juga untuk jumlah kendaraan ataupun jenis kendaraan ini memang didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Dan juga didominasi oleh plat B ataupun kendaraan yang berasalkan dari DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Dan juga untuk rekayasa apa saja yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian, yang pertama adalah polisi sudah menerapkan kebijakan ganjil genap yang mana sudah berlaku sejak kemarin, yaitu pada tanggal 8 Mei sampai dengan nanti tanggal 12 Mei, yaitu sampai hari Minggu mendatang. Dan juga selain ganjil genap juga pihak kepolisian juga sudah menyiapkan beberapa rekayasa yang seperti sekarang tadi baru saja diterapkan kebijakan rekayasa lalu lintas one way, yaitu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan untuk one way sendiri ini rencananya atau diproyeksikan akan berlangsung sekitar pukul 6 pagi sampai dengan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat mendatang. Namun tentunya untuk pemberlakuan one way ini akan berlaku secara situasional. Dan juga untuk one way dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta ini diproyeksikan akan berlangsung sekitar pukul 12.30 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tapi tentu saja pihak dari kepolisian akan terus memantau situasi terkini dari kondisi lalu lintas yang berada di kawasan Puncak Bogor. Dan juga saudara, selain menyiapkan one way lalu juga sudah menyiapkan ganjil genap, pihak dari kepolisian juga sudah menambah personel kepolisian di kawasan Puncak Bogor. Dan total untuk long weekend kenaikan Yesus Kristus ini, total di kawasan Puncak Bogor ini sudah menambah sekitar 60 personel kepolisian. Dan jika kita total tiap harinya ini di kawasan Puncak Bogor ini standby ataupun ada ke pihak kepolisian yaitu sekitar 86, maka selama long weekend ini ada sekitar 146 kepolisian yang standby ataupun berjaga di titik-titik macet. Dan titik-titik macet yang memang dipantau ataupun dijaga oleh kepolisian ada 3 titik yang sangat diwaspadai. Yang pertama Simpang Gadok, lalu yang kedua adalah Simpang dari Megamendung, dan yang terakhir adalah Pasar Cisarua. Dan juga selain personel kepolisian ditetapkan di titik-titik kemacetan, pihak dari kepolisian juga menempatkan personel-personelnya di jalur-jalur ataupun di jalur-jalur arteri seperti jalur alternatif maupun titik-titik kemacetan lainnya. Dan tentunya untuk saat ini kita masih terus memantau kondisi terkini dari Simpang Gadok. Meskipun terjadi kemacetan, namun kendaraan ini masih tetap bisa berjalan sampai dengan Puncak ke Bogor,
ke atasnya nanti. Adisti. Ya, tampaknya kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini masih menjadi favorit. Nah, bagi Anda yang ingin berniat liburan ke puncak, Anda harus bersiap-siap untuk menghadapi kemacetan karena ada ganjil genap juga ada, kemudian ada rekayasa lalu lintas one way begitu ya, sistem satu arah. Dari Puncak Bogor kita beralih ke Via Irmar yang ada di Stasiun Gubeng, Surabaya. Via, bagaimana, apakah sudah ramai calon penumpang yang berangkat dan juga datang ataupun tiba untuk berlibur ke Surabaya atau keluar dari Surabaya, Via? Selamat pagi Adisti dan juga saudara. Hingga saat ini situasi di Stasiun Gubeng Surabaya ramai dipadati oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api ke berbagai daerah tujuan, baik itu di Jawa Timur maupun juga di luar Jawa Timur. Namun memang kalau kita bandingkan pada tadi pagi sekitar pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi, ini memang ramai, padat sekali situasi di Stasiun Gubeng Surabaya. Hal ini terlihat dari jumlah penumpang ataupun calon penumpang yang memadati ruang tunggu, kemudian juga di counter check-in. Sementara itu juga di pemeriksaan tiket juga terjadi kepadatan. Dan kalau misalnya kita lihat pada saat ini, pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat memang sedikit lengang jika dibandingkan pada pagi hari tadi. Dan kalau berdasarkan data dari Humas KAI Daup 8 Surabaya tercatat ada sekitar lebih dari 16.000 penumpang yang berangkat ke berbagai daerah dari Stasiun Gubeng. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat, bahkan bisa mencapai angka lebih dari 17.000 penumpang. Meskipun pada hari ini terpantau padat di Stasiun Gubeng, namun sebenarnya kepadatan atau puncak dari libur panjang di Stasiun Gubeng terjadi pada hari Rabu malam kemarin atau sekitar pada tanggal 8 Mei 2024. Karena kalau dilihat dari data Humas KAI Daup 8 Surabaya pada tanggal 8 Mei kemarin ada sekitar 21.000 penumpang yang berangkat ke berbagai daerah. Kalau untuk di Jawa Timur sendiri, rata-rata mereka berangkat menuju ke arah Jember dan juga Banyuwangi. Kalau di Jember sendiri, mayoritas penumpang akan kembali ke kampung halaman. Sementara tadi juga ada beberapa penumpang yang mengatakan mereka berangkat ke Banyuwangi untuk berwisata. Sementara untuk yang tujuannya di luar daerah Jawa Timur, Yogyakarta masih menjadi rute favorit, tapi juga ada beberapa penumpang yang pergi ke arah Bandung untuk pulang kampung juga dan bisa menikmati waktu bersama keluarga mereka di kampung halaman pada masa libur panjang kali ini. Adapun sejumlah himbauan yang disampaikan oleh Humas KAI Daup 8 Surabaya untuk para calon penumpang kereta api yang akan menghabiskan libur panjang melalui sejumlah stasiun di wilayah KAI Daup 8 Surabaya, bahwa saat ini tiket masih bisa dibeli secara langsung paling tidak 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Itu pun dengan catatan bahwa ketersediaan tiket untuk sejumlah rute perjalanan atau ke sejumlah tujuan ini masih tersedia. Sementara bagi para calon penumpang yang sudah membeli tiket diharapkan paling tidak sudah tiba sekitar 2 jam sebelum jadwal keberangkatan melalui beberapa stasiun di wilayah KAI Daup 8 Surabaya. Adisti. Ya, tampaknya kalau di Surabaya ini warga berliburnya ke Jember, kemudian ada ke Banyuwangi, ada juga ke Yogyakarta. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Via Irmar melaporkan langsung dari Stasiun Gubeng Surabaya. Sebelumnya ada Taufik Riyadi melaporkan langsung dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, sidang kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto menyebut SYL sempat menggunakan uang Kementerian Pertanian untuk perjalanan ke luar negeri. Hal ini disampaikan Hermanto saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan tindak pidana korupsi dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pada Rabu pagi, Hermanto menjelaskan perjalanan yang ditanggungkan pada Kementerian Pertanian adalah ke Brazil, Amerika Serikat, Arab Saudi dengan total mencapai setidaknya 1,8 miliar rupiah.
Perjalanan tersebut bukan perjalanan dinas. Nilainya saksi yakin 600. Nah, ini di BAP saksi Mei 2022. Siap. Begitu ya? Siap. Lanjut lagi, apa lagi yang saksi tahu? Kemudian Brazil, kemudian Amerika, itu kita diberi beban 200 juta. 200 juta. Kemudian dari Brazil, Amerika, kemudian Arab Saudi. Arab Saudi itu kita dibebankan di PSP 1 miliar. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Karyawan SPBU di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diserang gangster dengan menggunakan senjata tajam. Polisi pun menangkap 2 anggota gangster tersebut. Inilah video dari kamera pemantau CCTV yang merekam terjadinya penyerangan oleh gangster terhadap karyawan SPBU dengan menggunakan senjata tajam di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi lantaran mereka tak terima diusir oleh karyawan SPBU saat hendak melakukan tawuran dengan gangster lainnya di sekitar lokasi kejadian yang berdekatan dengan SPBU. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para pelaku dijerat pasal 335 dan Undang-Undang Darurat dengan ancaman kurungan maksimal 10 tahun penjara. Adalah adanya penyerangan kepada karyawan SPBU. Telah diamankan 2 orang pelaku atau tersangka yang ada di TKP tersebut. Atas inisial AF berusia 17 tahun karena usia di bawah. Jadi kami tidak tampilkan di sini. Kemudian yang kedua adalah AIN berusia 22 tahun ini. Saudara, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi karena informasi lain akan hadir jelang pertandingan playoff Olimpiade lawan Guinea. Timnas Indonesia dihadapkan dengan minimnya pemain belakang. Informasinya hadir sesaat lagi. Lelah, terus-menerus kesepian di tengah keramaian, bosan, selalu ketinggalan berita. Ya, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan, karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik. Peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial. Menegangkan hingga mengharukan. Dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial. Melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu, pukul 9:30 pagi. Di Kompas TV. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live
di Kompas TV. Berita terakhir di Sapa Indonesia pagi hari ini, Saudara. Jelang pertandingan playoff Olimpiade lawan Guinea, Timnas Indonesia U23 dihadapkan dengan minimnya pemain belakang karena Justin Hubner tidak dilepas klubnya Cerezo Osaka. Pelatih Timnas U23 Shin Tae-yong menyayangkan Justin Hubner tak bisa gabung Timnas karena tidak dilepas klubnya. Namun dengan skuad yang ada, Shin Tae-yong bertekad akan bekerja keras untuk bisa lolos Olimpiade. 일단 기니전은 우리가 생각보다는 스쿼드가 좋지 않다. 지금 수비 라인이 거의 뭐 무너져 있는 상태고, 그러다 보니까 있는 선수 갖고 마지막까지 최선을 다하고 좋은 결과를 가져와야 될 분위기다. 풀어주지 않아서 경기에 출전을 못하는 것이고, 뭐 클럽 입장도 있는 거고, 그렇지만 우리가 마지막 한 경기밖에 안 남았는데 안 풀어준 거에 대해서는 좀 섭섭하다. Ya, sambil long weekend bisa saja kan sambil nonton bola juga ya? Bisa yuk nanti malam kita bisa lawan Guinea, bisa menang, siapin dulu cemilannya sambil kumpul keluarga. Mungkin meskipun di Clairefontaine nggak ada penonton, nanti yang nonton timnas kita di sana di Prancis, tapi kita dukung sepenuhnya di tanah air. Semua saya yakin di rumah bahkan ada yang nonton bareng kayaknya nanti. Pastinya nanti banyak sekali yang nobar ya, nonton bareng supaya juga menyemangati Timnas U23 supaya bisa menang. Mudah-mudahan menang ya Garuda Indonesia ya. Tadi saya ulas bersama Mas Adi, tadi katanya prediksinya 2-1 gitu menang. Waduh, luar biasa. Bismillah, mudah-mudahan. Dan informasi dari Timnas U23 tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Saya Radi Saputro. Dan saya Adi Selarasati. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia pagi. Kita jumpa lagi besok, Saudara. Happy long weekend. Dadah. Sampai jumpa. Pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Kebakaran di Jalan Cempedak KT 1 RW 3, mohon bantuannya. Terima kasih. Diduga akibat korsleting, sebuah rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur ludes terbakar. Api sempat membakar kabel yang membuat panik warga. Joko Widodo merespons soal fotonya sebagai presiden hilang di salah satu ruangan di DPD PDIP Sumatera Utara. Tampak hanya ada foto lambang negara Garuda dan foto wakil presiden Maruf Amin. Dalam pertandingan playoff Olimpiade lawan Guinea, pemain belakang timnas U23 Justin Hubner tidak dilepas klubnya Cerezo Osaka. Halo saudara, menemani ruang istirahat Anda, sejumlah informasi dari Kilas Kompas yang terjadi sepanjang hari sudah kami persiapkan. Bersama saya Andre Sinaga, kita jelang Kilas Kompas selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Kita ke informasi pertama, saudara. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan jalan dan permukiman warga banjir di desa Luhu Awu, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Limpahan air akibat curah hujan dengan intensitas tinggi menggenangi jalan dan beberapa rumah warga dengan ketinggian mencapai 30 cm. Hujan lebat membuat air sungai di desa Luhu Awu meluap dengan masuk ke permukiman warga. Usai banjir mulai surut, warga pun membersihkan rumah mereka setelah terendam air. Ya Allah, banjir! Sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Kramat Jati, Jakarta Timur, ludes terbakar. Api sempat merambat instalasi kabel yang membuat panik warga setempat. Kebakaran di Jalan Cempedak, RT 1 RW 3. Kobaran api yang membakar kabel ini terjadi di Jalan Cempedak, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas damkar yang tiba di lokasi pun langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah yang lain. Kebakaran diduga berasal dari korsleting di lantai 2 rumah yang menghanguskan seluruh bangunan rumah. Dan api sudah embung tinggi di lantai 2, sehingga warga semuanya pada laporan, langsung damkar luncurkan sekitar sampai sekarang ini 11 unit kita luncurkan. Kalau tadi sudah dicek oleh Satgas kami, bahwasanya alhamdulillah untuk warga yang ada di rumah ini semua sudah kondisi di luar, warga kondisi aman. Kita ke informasi lainnya. Rektor Universitas Riau melaporkan mahasiswanya ke Polda Riau usai menggugah konten video yang memprotes kebijakan kampus. Sebuah video kritik terkait kebijakan uang kuliah tunggal atau UKT di Universitas Riau menjadi viral di media sosial usai diunggah seorang mahasiswa Fakultas Pertanian. Karik Anhar dalam kritiknya ia juga menyebut Rektor Unri sebagai seorang broker. Akibatnya mahasiswa semester 8 tersebut dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau oleh Rektor Unri, Sri Indarti. Di akhir TikTok tersebut, yang bersangkutan membuat gambar dari pelapor Ibu Sri tadi sebagai rektor dengan kata-kata inilah broker di Universitas Negeri Riau tersebut. Saudara, mobil mewah diderek dari lokasi kejadian. Polisi pun masih mendalami penyebab kecelakaan. Mobil mewah ini diderek dari lokasi kejadian, di mana polisi pun langsung mendalami penyebab kecelakaan. Dari penyelidikan sementara, tidak ada jejak rem di lokasi kecelakaan. Pengemudi mobil pun dan penumpangnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani tes urin. Akibat insiden ini, kantor Satuan Samapta Polrestabes Medan dan mobil Porsche dan sebuah minibus rusak parah. Dugaan apakah ada pengaruh alkohol atau tidak itu masih kita dalami. Saat ini sedang dikomunikasikan dengan perawat untuk bisa kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan tes urin. Sepanjang penelusuran tadi di TKP tidak kita temukan bekas pengereman. Kita ke informasi lainnya, saudara, di mana seorang pria bakar mobil mantan istrinya karena permintaan rujuk yang ditolak. Belum puas, pelaku juga membakar rumah korban. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pria membakar mobil mantan istrinya yang diparkir di depan minimarket di Desa Cipinang, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Sang mantan istri pun mengaku sebelumnya pernah diteror oleh pelaku. Seolah belum puas, pelaku juga membakar rumah korban. Kini polisi mencari pelaku yang melarikan diri usai membakar mobil dan rumah mantan istrinya. Diduga membuntuti keberadaan dari pihak korban itu dan ketemu di Alfamart Cipinang, Desa Cipinang, Kecamatan Rajagaluh. Setelah baru turun dari kendaraan Grand Cipinang yang ada di belakang ini, si terduga pelaku ini menyiramkan Pertalite bahan bakar ke kendaraan menggunakan kantong plastik dan langsung menyulutkan api menggunakan rekan. Akhirnya
terbakar. Untung segera masyarakat banyak yang menolong dan bisa dipadamkan. Selanjutnya, saudara, sebuah rekaman CCTV merekam detik-detik aksi brutal sekelompok pria yang menyerang kafe di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi pada Senin dini hari saat kafe dalam kondisi ramai pengunjung. Awalnya, para pelaku melempari kafe dengan batu sebelum menyerang pengunjung dan pekerja secara brutal. Selain menyerang, para pelaku juga membawa kabur beberapa telepon seluler yang berada di meja kasir. Ada sekitar 7 orang melakukan penyerangan yang awalnya mereka itu habis mencuri judi tembak ikan, jatuh minta tolong, tapi dengan cara maki-maki dengan kata-kata kotor, sehingga pengunjung di warung Manugrah ini tidak mau memberikan pertolongan karena itu kan mesin judi, jadi orang juga takut. Karena pelanggan tidak mau menolong, sehingga mereka melakukan pelemparan. Jadi warung Manugrah ini dihujani dengan batu, sehingga pengunjung berlarian. Dan mereka selalu melempar itu kurang puas. Mereka menyerang, 7 orang itu bersenjata tajam. Kita ke Sleman, Yogyakarta, saudara, di mana polisi menangkap guru silat yang menyebabkan seorang mahasiswa meninggal di Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya, korban ditendang pelaku saat berlatih tanding. Berdasarkan pemeriksaan polisi, korban tercatat sebagai salah seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Sleman, Yogyakarta, dan meninggal dengan luka di bagian usus dan ulu hati. Pelaku mengaku menendang korban di bagian perutnya hingga kesakitan dan meninggal dunia. Menurutnya, selama ini latih tanding dilakukan untuk mengukur kekuatan ilmu bela diri para muridnya. Ini kan masih latihan, namun sudah pada tahap tanding antar sesama murid dan antara murid dan pelatih, yang mengakibatkan bahwa korban tersebut mengalami sakit yang luar biasa pada ulu hatinya, di perutnya. Selanjutnya, saudara, manajemen klinik kecantikan milik Richard Lee mangkir dari panggilan polisi terkait dugaan rekayasa pencurian. Penyidik Polresta Padang bakal kembali memanggil pihak klinik untuk dimintai keterangan. Manajemen klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee mangkir pada pemanggilan dan pemeriksaan pertama yang diagendakan pada Selasa siang. Polresta Padang akan melayangkan surat pemanggilan kedua yang diagendakan pada Jumat atau Sabtu mendatang. Guna kelancaran penyelidikan, penyidik meminta pihak manajemen kooperatif. Pemanggilan dengan resmi kemarin dan dijadwalkan kemarin ya jam 10, tetapi dari pihak Athena belum menghadiri, jadi kami akan melakukan pemanggilan ulang. Kita belum dapat informasi apa alasan tidak hadir. Kami sudah menunggu, tetapi pihak Athena tidak datang. Tapi kemarin mungkin kecurian atau kerampokan ya, aku nggak tahu ya. Sore tepatnya, tiba-tiba ada orang yang menembus pintu. Karyawanku juga lengah karena belum buka, kita belum operasional. Lalu dia ngambil tas, dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV ya. Amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang. Berani banget padahal di situ ada CCTV. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya. Bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku. Informasi kalian sangat berguna bagi aku. Dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orang. Konten kreator dan YouTuber Dr. Richard Lee mengunggah pernyataan dan video yang mengungkap bahwa klinik kecantikan miliknya, Athena, di Kota Padang yang belum resmi dibuka, disatroni maling. Atas unggahan Richard Lee itu, office boy klinik bernama Candy mengaku bahwa video pencurian tersebut adalah rekayasa dan hanya konten semata. Ia diminta untuk berpura-pura melakukan pencurian atas permintaan salah satu pegawai klinik. Jadi pura-pura masuk, kemudian tas, tentu keluar. Terus?
Sabtu nanti kita terbang lagi. Itu Pak. Atas tuh bagian lihat. Dia melihat tujuan operasi. Kontennya. Konten. Tapi orang duit dia di konten itu. Itu agen kan dokter. Buntut dari video pencurian di klinik Richard Lee yang diduga rekayasa, polisi langsung melakukan penyelidikan dan telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap manajemen klinik serta seluruh pihak yang terkait. 2 Mei 2024 sudah ada laporan resmi masuk kepada kita dari salah satu masyarakat Padang. Jadi proses sudah berjalan, kita sudah jadwalkan pemeriksaan terhadap manajemen dari pihak Athena, GF-nya, kemudian saudara Dr. Vivi, termasuk saudara Kenny sendiri. Karena saudara Kenny sudah kita himbau untuk datang mengklarifikasikan tentang apa yang sudah disampaikan oleh yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan saat ini menghilang. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan dengan menggali keterangan dari sejumlah saksi. Jika benar unggahan Dr. Richard Lee adalah rekayasa, maka pihak yang terlibat dapat terjerat Undang-Undang ITE. Tim Liputan Kompas TV. Hilangnya foto Presiden Joko Widodo di salah satu ruangan di kantor DPD PDIP Sumatera Utara menjadi sorotan. Informasi hadir saja, tetaplah bersama kami. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik, peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial, menegangkan hingga mengharukan dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial, melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merangkum gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kilas Kompas bersama saya Andre Sinaga. Saudara, hilangnya foto Presiden Joko Widodo di salah satu ruangan di kantor DPD PDIP Sumatera Utara menjadi sorotan. Tangkapan gambar hilangnya foto Presiden Jokowi terjadi seketika bakal Cagup
Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengembalikan formulir pendaftaran cagup ke PDIP Sumut. Di salah satu ruangan bertempat konferensi pers tampak hanya ada foto lambang negara Garuda dan sebelah kanan foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sedangkan foto Presiden Jokowi yang harusnya ditempatkan di sebelah kiri tidak ada. Presiden Joko Widodo pun menanggapi santai soal tidak ada foto dirinya di kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Sedangkan foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin terpasang di ruangan itu. Jokowi pun menganggap itu hanya sekedar foto belaka. Apanya? Fotonya Bapak nggak diturunkan. Apa nggak ada di apa kantornya? Ya udah foto hanya bersih. Foto. Dan kata Mas Hasto apanya? Bapak diturunkan. Ya foto aja. Mas ke PBB atau ke Solo? Namun saat ini foto Presiden Jokowi sudah kembali terpasang di DPD PDIP Sumut. Kami tampilkan gambar sebelah kiri ketika pengembalian formulir Bacagup Edi Rahmayadi tanggal 6 Mei 2024. Saat itu di ruangan ini tidak ada foto Jokowi dan gambar sebelah kanan merupakan gambar hari ini di ruangan yang sama dan kini sudah terpasang foto Jokowi bersanding dengan Ma'ruf Amin. Pasca viralnya foto Presiden Joko Widodo tidak terpajang di ruangan rapat kantor DPP PDI Perjuangan Sumatera Utara, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Aswan Jaya menjelaskan tidak ada unsur kesengajaan. Foto Jokowi sebelumnya jatuh tersenggol hingga kaca foto pecah. Aswan pun mengatakan ruangan tersebut sebenarnya masih tahap renovasi. Namun banyaknya tim Edi Rahmayadi yang mengantarkan formulir pendaftaran sehingga ruangan itu dipakai. Karena hanya persoalannya saja, error saja. Jadi panitia rakor saat memasang backdrop tersenggol, jatuh, kacanya pecah, jadi tidak sempat diganti pada saat Pak Edi Rahmayadi datang. Pak Edi Rahmayadi sendiri tadinya diterima di lantai 2 di ruang rapat, tapi karena ramai nggak cukup dinaikkan di lantai 3 ini. Nah ternyata di lantai 3 ini belum terpasang untuk Jokowi yang jatuh. Jadi ini hanya sekedar ketidaksengajaan saja, bukan unsur politik. Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun mengatakan bahwa tidak ada arahan dari DPP PDI Perjuangan untuk mencopot foto Jokowi. Meski demikian ia tidak membantah bahwa pencopotan foto Jokowi juga terjadi di sejumlah daerah. Ya tidak ada arahan dari DPP PDI Perjuangan karena Presiden ya saat ini adalah Pak Jokowi dan Wakil Presiden adalah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dihormati ya oleh PDI Perjuangan. Ya kami mendapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah yang dilakukan ya sebagai respon ya bahwa seorang presiden itu sumpah setianya adalah menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya. Yang juga menjadi sorotan, relawan Prabowo Gibran mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui DPC PKB Kota Bekasi untuk mendaftarkan ketum PSI Kaisang Pangarep. PSI pun merespons dengan bilang belum ada pembahasan soal Kaisang yang maju di Pilkada 2024. Anda masih ingat baliho ini? Ya, baliho dukungan PSI kepada Kaisang untuk maju di Pilkada Depok sempat ramai pada bulan Mei tahun lalu. Dan nampaknya dukungan untuk Kaisang maju di Pilkada terus bergulir. Tapi kali ini untuk wali kota Bekasi. Adalah relawan Prabowo Gibran yang sudah mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui DPC PKB Kota Bekasi, Jawa Barat untuk mendaftarkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Ketum Relawan Nasional Pro Relawan Prabowo Gibran, Richard Effendi, menyebut sudah berkomunikasi dengan DPP PSI soal rencana relawan memajukan Kaisang Pangarep dalam Pilwakot Bekasi. Kesini Bang, udah ada komunikasi juga sama Mas Kaisang atau gimana? Nah, kita udah komunikasi bukan langsung ke Mas Kaisang, tapi ke bagian dari instrumen mereka yang menginginkan masyarakat yang sudah komunikasi dengan kita.
Termasuk komunikasi dengan PSI, Bang? DPD Kota Bekasi. Bukan di pusat. PSI pusat. Oh, berarti artinya untuk PSI tingkat Kota Bekasi belum ada komunikasi, Bang? Belum. Kita sudah mulai menjalin komunikasi, tapi tinggal menunggu waktunya aja ketemu semuanya. Tapi memang kita sudah komunikasi dengan pusat juga. PSI yang sebelumnya pernah memberikan dukungan kepada Kaisang untuk maju di Pilkada Depok, justru kini membantah bahwa ketua umum partainya ini akan maju di kontestasi Pilkada. Juru bicara PSI, Dede Prayudi, mengatakan belum ada pembicaraan di internal PSI soal rencana ketum mereka akan maju di Pilkada. Wacana-wacana untuk memajukan ketua umum kami, Mas Kaisang Pangarep, untuk maju di Pilkada 2024 ini, itu adalah murni aspirasi yang datangnya dari bawah, ya, dari masyarakat, ada juga dari partai politik lain. Hingga saat ini PSI di bawah kepemimpinan Mas Kaisang masih, ya, menjaring nama-nama potensial, ya, nama-nama yang bebas dari kasus korupsi, nama-nama yang menjunjung tinggi nilai toleransi untuk memimpin daerahnya masing-masing. Dan dalam hal ini Mas Kaisang bersama PSI itu tidak pernah merencanakan atau membahas untuk Mas Kaisang maju sebagai calon kepala daerah. Hingga saat ini PSI masih terus menjaring nama-nama potensial untuk dijagokan di Pilkada 2024. Di sisi lain, Kaisang memang punya daya tarik yang dilirik partai lain. Sebagai putra bungsu Presiden Joko Widodo dan sebagai ketum PSI, maka tak menutup kemungkinan Kaisang akan dijagokan dalam kontestasi Pilkada 2024. Tim Liputan Kompas TV. Jelang pertandingan playoff Olimpiade lawan Guinea, timnas Indonesia dihadapkan dengan minimnya pemain belakang karena Justin Hubner tidak dilepas oleh klubnya Cerezo Osaka. Informasi yang hadir saja, tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh kebijakan TA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik, peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial, menegangkan hingga mengharukan dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial, melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report, setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati.
Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Paruh akhir kilas Kompas ini, saudara, gedung Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat sudah siap untuk digunakan calon jemaah haji tahun 2024 yang akan transit dari sejumlah daerah di Jawa Barat pada 11 Mei 2024 mendatang. Gedung Asrama Haji ini dilengkapi berbagai fasilitas untuk memberikan kenyamanan kepada calon jemaah haji sebelum diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta, termasuk fasilitas khusus bagi jemaah lansia. Nantinya ada 63 kloter penerbangan haji dengan total 27.000 lebih anggota calon jemaah haji di Jawa Barat. Sementara untuk kloter pertama dari Kota Bekasi. Ini nanti lebih banyak istirahat di sini menunggu keberangkatan, gitu ya. Itu salah satu perbedaan dengan tahun lalu. Kemudian juga karena adanya sistem one stop service tadi, yang tahun lalu kita menggunakan satu aula, sekarang kita menggunakan 2 aula. Yang paling ditunggu, saudara, jelang pertandingan playoff Olimpiade lawan Guinea, timnas Indonesia dihadapkan dengan minimnya pemain belakang karena Justin Hubner tidak dilepas oleh klubnya. Pelatih timnas U23 Sintayong menyayangkan Justin Hubner tak bisa bergabung dengan timnas karena tidak dilepas oleh klubnya. Namun dengan skuad yang ada, Sintayong bertekad akan kerja keras untuk bisa lolos Olimpiade. 일단 기니전은 우리가 생각보다는 스쿼드가 좋지 않다. 지금 수비 라인이 거의 뭐 무너져 있는 상태고, 그러다 보니까 있는 선수 같고 마지막까지 최선을 다하고 좋은 결과를 가져와야 될 분위기다. 풀어주지 않아서 경기에 출전을 못하는 것이고, 뭐 클럽 입장도 있는 거고, 그렇지만 우리가 마지막 한 경기밖에 안 남았는데 안 풀어준 거에 대해서는 좀 섭섭하다. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa dalam Kilas Kompas. Saya Andre Sinaga bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Paskali Siswari. Sejumlah mahasiswa di sejumlah negara melakukan aksi membela Palestina, termasuk di kota Amsterdam, Belanda. Aksi para mahasiswa ini menyerukan pemutusan hubungan akademis dengan Israel sehubungan dengan perang di Gaza. Namun aksi ini berujung pada penangkapan. Polisi Belanda menangkap aktivis saat mereka membubarkan kamp demonstrasi pro-Palestina di Universitas Amsterdam pada hari Rabu waktu setempat. Pengunjuk rasa menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke arah polisi ketika mereka mendekati barikade protes. Polisi bergerak masuk dan menyingkirkan barikade sebelum menangkap. Mahasiswa memprotes atau mendirikan perkemahan di Finlandia, Denmark, Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh
lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Yudit Fridianto. Dan saya masih tertarikan. Saudara, jelang pelaksanaan pilkada serentak, muncul wacana duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta. Sementara putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep didaftarkan relawan Prabowo Gibran untuk maju Pilwalkot Bekasi. Ulasan lengkapnya akan kami sampaikan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Presiden Jokowi menanggapi santai terkait fotonya yang dicopot di kantor PDIP Sumatera Utara. Seratus hari lagi IKN ibu kota negara kita yang baru akan menjadi tempat pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Namun, sudah siapkah IKN? Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan banjir bandang yang menerjang di Guangxi, Tiongkok dan menghanyutkan sejumlah mobil warga. Saudara, kita ke informasi yang pertama di Berita Utama hari ini. Demo mahasiswa tuntut penanganan kasus kriminal di Sorong berujung ricuh. Mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong hingga terpaksa menembakkan gas air mata. Sejumlah mahasiswa yang berasal dari beberapa organisasi Cipayung terlibat bentrokan dengan polisi pada Rabu siang. Unjuk rasa yang berlangsung di depan halaman Polresta Sorong Kota ini menuntut agar kasus mahasiswa yang diduga dibunuh diusut tuntas. Untuk membubarkan massa, polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Jumlah mahasiswa yang sempat diamankan polisi karena diduga sebagai provokator akhirnya dibebaskan kembali usai massa membubarkan diri. Informasi berikutnya, sebuah mobil sport yang dikendarai perempuan berusia 50 tahun mengalami kecelakaan hingga tersangkut di dinding pagar Satuan Samapta Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Sebelum tersangkut di tembok, mobil yang dikendarai perempuan berusia 50 tahun ini lebih dulu menabrak sebuah minibus dan kemudian terpental. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sementara itu, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan. Pengemudi mobil akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan urin. Saudara, sebuah mobil pick-up muatan kambing mengalami kecelakaan akibat pecah ban di Tol Layang MBZ, Kota Bekasi, Jawa Barat. Belasan kambing pun lepas dan berlarian di jalan tol. Nggak apa-apa. Kecelakaan terjadi akibat mobil pick-up pecah ban belakang bagian kiri di ruas Tol Layang MBZ arah Jakarta kilometer 11 Kota Bekasi. Karena bak mobil rusak, belasan kambing pun lepas dan berlarian di jalan tol. Arus lalu lintas menuju Jakarta sempat mengalami kemacetan hingga akhirnya belasan kambing berhasil ditangkap. Satlantas Polres Metro Bekasi Kota mengimbau kepada para pengendara selalu lebih waspada
dan berhati-hati dalam berkendara. Beralih ke informasi lain, saudara, jelang melawan Guinea, timnas U23 Indonesia kedatangan Alveandra Dewangga untuk memperkuat lini belakang. Dewangga seperti terlihat dalam akun Instagram timnas Indonesia sudah tiba di Prancis dan mengikuti latihan ringan. Kehadiran Dewangga akan mengisi kekosongan lini belakang setelah ditinggalkan Justin Hubner yang kembali ke klubnya di Jepang dan Rizky Ridho yang masih belum bisa bermain karena hukuman kartu merah. Saya lihat anak-anak kondisi juga bagus, chemistry juga baik, jadi insya Allah saya yakin kita bisa baik. Saudara, Hubner saat ini dibutuhkan oleh timnas U23 Indonesia untuk menjalani play-off Olimpiade 2024 melawan Guinea. Namun, pasca Piala Asia U23 maksud kami, ia harus kembali ke Jepang ke klubnya karena izinnya sudah selesai. Usai agar Hubner bisa kembali ke Garuda Muda untuk laga perebutan tiket ke Olimpiade terus dilakukan. Selain itu, timnas U23 juga berharap pada Elkan Bagot untuk bisa memperkuat timnas U23 di pertandingan play-off melawan Guinea. Namun, sejauh ini PSSI belum mendapat kabar dari klub Elkan terkait bisa tidaknya Elkan memperkuat Indonesia dalam pertandingan besok. Saudara, jelang pertandingan play-off Olimpiade Indonesia U23 lawan Guinea Kamis besok, pelatih timnas U23 Indonesia, Sinteyong, mengatakan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, adaptasi makanan hingga kurangnya waktu istirahat jadi tantangan para pemain. Meski demikian, timnas U23 Indonesia akan berusaha memenangkan pertandingan play-off untuk mendapat tiket Olimpiade Paris 2024. Sinteyong mengatakan tim pelatih saat ini berusaha menjaga kondisi pemainnya tetap fit dan cepat beradaptasi dengan cuaca di Prancis. 선수들 장거리 여행했고 피곤하고 해서 회복하면서 뭐 부분 전술 훈련 뭐 이 정도. 지금 뭐 보시다시피 옷도 우리가 두툼 잠바도 입고 있고 상당히 온도 차이가 심하고 해서 선수들 몸 관리가 상당히 중요하고 지금 어떻게 보면 영양학적으로 상당히 지쳐 있고 하기 때문에 선수들이 그런 관리 그런 게 가장 중요하다. 그래서 지금 최대한 선수들한테 컨디션 조절을 맞춰주고 있다. Beralih ke informasi lain, saudara, Presiden Joko Widodo menanggapi santai soal pencopotan foto dirinya di kantor DPD PDI Perjuangan, Sumatera Utara. Di sela kunjungan kerjanya di Karawang, Jawa Barat, Jokowi merespon soal foto dirinya sebagai presiden yang tidak terpasang di salah satu ruangan di kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Padahal foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin terpasang di ruangan. Soal penurunan fotonya sebagai presiden, Jokowi menganggap itu hanya sekedar foto belaka. Apanya? Fotonya kapan kan diturunkan? Ya udah foto sama bersih. Foto. Dan kata Mas Hasto apanya? Ya foto aja. Masih ke PBB atau ke Solo? Sebelumnya, foto Presiden Jokowi di ruang rapat kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara terlihat tak ada saat menerima pendaftaran bakal calon gubernur Sumut, Adi Rahmayadi. Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan menjelaskan tidak ada unsur kesengajaan atau politik karena memang tersenggol hingga jatuh dan kacanya pecah. Saat ini, foto Presiden Jokowi sudah dipasang kembali. Saat memasang backdrop, kalau senggol, jatuh, kacanya pecah, jadi tidak sempat diganti pada saat Pak Edi Rahmayadi datang. Ketidaksengajaan saja, bukan unsur politik. Saudara, Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan menanggapi wacana dirinya yang dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam Pilgub Jakarta. Hingga saat ini, Anies belum bisa memastikan untuk maju atau tidak dalam kontestasi politik Pilgub Jakarta November nanti. Anies masih mempertimbangkan semua masukan dan memastikan terlebih dahulu apakah Pilgub Jakarta akan berjalan adil dan jujur.
Sebelumnya, wacana memasangkan Anies Ahok ini sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Makanya itu beri waktu untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya. Bukan soal pendaftarannya, yang harus dipikirkan juga kira-kira pilkada besok jujur, adil, bebas tidak ya? Informasi berikutnya, relawan Prabowo Gibran mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui DPC PKB Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Formulir untuk mendaftarkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Ketum Relawan Nasional Pro Relawan Prabowo Gibran Richard Effendi menyebut sudah berkomunikasi dengan DPP PSI soal rencana relawan memajukan Kaesang Pangarep dalam Pilwakot Bekasi. Nama Kaesang dinilai masuk dalam bursa bakal calon wali kota Bekasi atas aspirasi dari masyarakat. Sementara itu, 3 hari ke depan, Sekretaris DPC PKB Kota Bekasi mewajibkan Kaesang mengembalikan secara langsung ke kantor DPC PKB Bekasi. Bang, udah ada komunikasi juga sama Mas Kaesang atau gimana? Nah, kita udah komunikasi bukan langsung ke Mas Kaesang, tapi ke bagian dari instrumen mereka yang menginginkan masyarakat yang sudah komunikasi dengan kita. Termasuk komunikasi dengan PSI, Bang? DPD Kota Bekasi? Bukan di pusat. PSI pusat. Oh, berarti artinya untuk PSI tingkat Kota Bekasi belum ada komunikasi, Bang? Belum. Kita sudah mulai menjalin komunikasi, tapi tinggal menunggu waktunya aja ketemu semuanya. Tapi memang kita sudah komunikasi dengan pusat itu ya. Kaesang tadi yang diwakili Pak Richard menghubungi saya, mendaftar, ambil formulir, ya silahkan. Kalaupun nanti mana aturan yang sudah ditetapkan, ya sebenarnya bahwa kalaupun yang mengambil itu bukan yang bersangkutan langsung, paling tidak yang nanti pas pada saat pengembalian itu harus bersangkutan. Dan kita berharap Kaesang kalau toh memang serius niat maju di pertamanya kota. Informasi lain, Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa pelapor kasus dugaan penistaan agama Pendeta Gilbert Lumoindong untuk melengkapi bukti. Pemeriksaan dilakukan selama 5 jam terhadap Ketua Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia sebagai pelapor. 10 pertanyaan dilayangkan sebagai klarifikasi terkait laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert saat berceramah. Dalam pemeriksaan, pelapor juga menambahkan bukti video yang diharapkan penyidik segera melakukan proses hukum. Ada 10-an lebih. Terkait apa, Pak? Terkait apa, Pak? Ini tadi tanda terima barang bukti yang saya kasihkan, video lengkap dan video yang ada di YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram. Berita utama akan segera kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan baru negeri ini terus dikebut. Sudah siapkah untuk pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada Agustus mendatang? Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda.
terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye faktor U. Entrasol. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Saudara, pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan baru negeri ini terus dikebut. Bahkan target terdekat pemerintah, IKN bisa menjadi lokasi pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia Agustus mendatang. Sejumlah infrastruktur untuk pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia direncanakan rampung bulan Juli. Nantinya, sebanyak 1.000 petugas upacara akan hadir dan menginap di hunian yang disiapkan untuk para aparatur sipil negara yang bertugas di IKN. Ya, dan inilah saudara lapangan IKN yang sedianya akan digunakan untuk lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo berharap pembangunan bisa selesai sesuai jadwal, mengingat sebenarnya Jokowi sudah sejak lama ingin bisa melaksanakan upacara HUT RI di IKN. Selain lapangan upacara, Istana Presiden, termasuk kantor Presiden, serta bandara VVIP direncanakan selesai dan menjalankan uji coba pada Juli mendatang. Menurut Bappenas RI, pembangunan tahap 1 Ibu Kota Nusantara saat ini telah mencapai 80,82%. Sementara Presiden Jokowi berseloroh bahwa dirinya akan mulai berkantor di IKN jika bandara dan jalan tolnya sudah bisa digunakan. Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono disebut terlebih dulu akan berkantor di IKN, yakni pada Juli nanti. Saat ini proses persiapan fasilitas pendukung di IKN juga terus disiapkan, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, ataupun hunian. Dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun, Presiden memperkirakan IKN akan menjadi kota yang lebih hidup. Ya, di tengah proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung IKN, rencana pemindahan para aparatur sipil negara ke pusat pemerintahan Indonesia ke depan tengah digodok. Sekitar 47 tower dibangun dan ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir tahun ini, yang nantinya akan digunakan sebagai hunian para ASN. Selain hunian, pemerintah juga akan menyiapkan tunjangan khusus. Namun, rinciannya masih akan dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas bilang,
dalam pemindahan tahap awal akan ada 11.916 ASN yang dipindahkan ke IKN. Disusul sekitar 6.000 orang di tahap 2 dan 14.000 lainnya di tahap 3. Tentunya sambil memperhatikan jumlah ketersediaan baik hunian maupun fasilitas penunjang lain. Bulan Juli akan selesai 12 tower, kemudian September 21 berarti 33, ditambah November 14 berarti 47, selesai kira-kira di akhir November. Sehingga pergeseran ASN ke sini, dari Hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juli. Nah, JSN tengah bersiap untuk pindahan ke IKN, dan lagi para anggota DPR. Badan Legislasi DPR justru sempat mengusulkan ke pemerintah agar DPR tetap berada di Jakarta, alias tidak ikut pindah ke IKN. Usulan ini muncul saat DPR menggelar pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta bersama pemerintah. Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi bilang pihaknya mengusulkan adanya ketentuan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota legislasi. Namun, anggota Komisi 2 DPR fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya punya usulan lain. Menurutnya, DPR bisa dipindahkan ke IKN, tetapi paling terakhir saja. Ada yang semangat, mau buru-buru menempati IKN agar ibu kota Nusantara itu segera beroperasi dan berkembang sebagai pusat pemerintahan negara. Namun jangan salah, ada juga loh yang merasa berat untuk pindah ke sana dengan berbagai alasannya. Kalau kata Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sih, nggak mau pindah ke IKN, rugi. Pasalnya, berbagai fasilitas telah disiapkan di sana yang harapannya bisa menunjang operasional pemerintahan, juga kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, bicara soal fasilitas, saudara, ini kita kulik sedikit. Apa saja sih yang terdapat di rumah dinas para menteri di Ibu Kota Nusantara? Dari informasi yang kami himpun, rumah-rumah dinas menteri di IKN terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Total ada 8 kamar tidur, 5 kamar mandi, ruang pertemuan, ruang kerja, ruang keluarga, dapur, garasi, dan area barbecue. Dengan mengusung tema open space, rumah tersebut juga menggunakan panel surya, sistem smart design building dengan akses internet 100% dan wifi, serta dilengkapi dengan mebel lengkap. Tak lupa penggunaan teknologi seperti kunci rumah yang bisa dibuka dengan sidik jari. Hingar-bingar sebuah ibu kota negara seperti yang selama ini terlihat Jakarta tampaknya tidak akan tampak di ibu kota Nusantara kelak. Dengan kondisi Smart World City, tata kelola IKN akan memprioritaskan pejalan kaki, pesepeda, hingga transportasi publik. Presiden Joko Widodo pernah bilang bahwa pemindahan ibu kota bukanlah sekedar membangun gedung pemerintahan, melainkan dapat membangun tata kehidupan yang lebih baik. IKN sendiri mengusung gagasan di mana 70% areanya dipersiapkan untuk menjadi area hijau. Dan rencananya 80% menggunakan energi hijau dengan memanfaatkan potensi energi hidro yang dimiliki Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Dan untuk mendukung keberlangsungan IKN, pembangunan wilayah sekitarnya atau daerah penyangga pun terus diupayakan. Menurut pejabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, pengembangan di sektor pertanian menjadi prioritas utama untuk mengatasi masalah ketahanan pangan pemenuhan warga IKN. Persoalan tingginya biaya hidup pun kemudian menjadi persoalan yang mulai kerap dibicarakan di wilayah sekitar IKN, saudara, sebagai wilayah penyangga ibu kota negara Nusantara. Berdasarkan pengakuan salah satu pekerja di salah satu daerah penyangga IKN, Kota Balikpapan, tingginya biaya hidup di wilayah tersebut antara lain terasa dalam hal konsumsi serta tempat tinggal. Nah, sementara pejabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyatakan, tingginya biaya hidup antara lain dikarenakan daerah-daerah tersebut seringkali bukanlah daerah penghasil komoditas pangan. Sehingga biaya untuk mendatangkan bahan-bahan pangan itulah yang menjadi salah satu faktor tingginya komponen biaya hidup. Ongkos dan biaya itu kayaknya mahal banget ya untuk di Balikpapan dan di IKN ini ya. Kayak saya ini anak kos-kosan, kebetulan saya juga perantau. Saya dari Bontang, terus untuk kayak kos-kosan itu di sini tuh 1.800.000 untuk 1 bulan. Untuk makan itu sehari itu 150.000. Untuk mengakalinya seperti apa, Mbak? Kalau saya sih kayak cari-cari kayak contohnya ini, kayak event hari ini saya cari buat sampingan-sampingan.
Daerah yang tidak penghasil tentunya harus mendatangkan bahan-bahan dari luar daerah kita sendiri. Contoh kebutuhan pangan. Kita bukalah daerah penghasil beberapa komoditas pangan. Nah, begitu juga yang lain. Nah, ini yang membuat biaya hidup mahal. Karena apa? Ya harga-harga didatangkan karena kos transportasi itu kan tinggi. Saudara, pembangunan ibu kota Nusantara dilakukan secara bertahap. Di antaranya pembangunan jalan tol akses IKN tahap 1 yang kontrak kerjanya telah dimulai sejak 2021. Proyek jalan tol ini pun merupakan salah satu yang ditargetkan untuk selesai tahun ini. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sempat menyampaikan pembangunan tol 3B yang diperkirakan sepanjang 55 km akan selesai pada Juni 2024 dan akan menghubungkan Balikpapan dan IKN. Serta nantinya dapat memangkas separuh waktu perjalanan Balikpapan ke IKN dengan total waktu tempuh 50 menit. Selain itu ada juga Bendungan Sepaku Semoy yang digadang-gadang akan menjadi sumber air utama di IKN. Bendungan ini akan memiliki kapasitas 2.000 liter per detik untuk IKN dan 500 liter per detik yang direncanakan untuk wilayah Balikpapan. Dan harapannya Bendungan Sepaku Semoy juga bisa menjadi sumber daya listrik dengan dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya terapung berkapasitas 100 MW. Sementara Istana Presiden yang akan menjadi tempat Presiden berkantor juga hampir rampung, saudara. Dengan proses pembangunan telah lebih dari 70%. Kantor Presiden baru ini diharapkan bisa menjadi ikon, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah IKN. Oke, bicara soal IKN bukan hanya memindahkan ibu kota negara, melainkan juga soal perekonomian, khususnya investasi. Saat ini, saudara, realisasi investasi di ibu kota Nusantara IKN diklaim telah mencapai 47,5 triliun rupiah sejak 2023 sampai 29 Januari 2024. Nah, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyebut mayoritas realisasi investasi IKN berasal dari investor swasta yang mencapai 39,5 triliun rupiah. Sementara realisasi investasi dari BUMN sebesar 8 triliun rupiah. Pemerintah masih terus mengajak perusahaan dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di IKN dengan menjanjikan berbagai kemudahan. Dan kembali lagi tentang kesiapan IKN. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan optimistis bahwa upacara peringatan HUT ke-79 RI tahun ini dapat digelar di ibu kota Nusantara. Luhut bilang, sudah sekitar 80% proses pembangunan diselesaikan. Selain meninjau proses pembangunan IKN, ia juga menyoroti soal percepatan pengadaan lahan. Menurutnya, itu merupakan salah satu hal yang krusial dan harus segera diselesaikan. Masyarakat pun menanti seperti apa kiranya ibu kota Indonesia yang baru. Semoga semua target pembangunan bisa tercapai dan IKN bisa segera beroperasi. IKN kini terus mempercantik diri agar bisa optimal digunakan saat peringatan Hari Kemerdekaan RI nanti. Permintaan rujuk ditolak, seorang pria nekat membakar mobil mantan istrinya yang terparkir di depan minimarket Majalengka, Jawa Barat. Informasi selengkapnya, berita utama segera kembali. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap.
Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Nunggu ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous fun. Wow, bulir jeruknya asli, bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina, Floridina. Spontaneous fun maker. Dari Wings Food. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik, peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial, menegangkan hingga mengharukan dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial, melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, rujuk ditolak, pria bakar mobil. Permintaan rujuk ditolak, seorang pria bakar mobil mantan istri. Tak puas bakar mobil, pelaku juga membakar rumah korban. Ajakan rujuknya ditolak, seorang pria terekam CCTV menyiram dan membakar mobil mantan istrinya yang terparkir di minimarket di Desa Cipinang, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, 7 Mei. Beruntung warga yang berada di lokasi dan melihat kejadian langsung gotong royong memadamkan api. Pihak kepolisian menduga pelaku menjalankan aksinya setelah sebelumnya pelaku membuntuti korban sampai di minimarket. Selain itu, korban juga mengaku sebelum kejadian pernah diteror oleh pelaku. Ya minta balikan lagi, rujuk lagi, cuman akunya nolak. Dia kan ngancam-ngancam, udah mau bakar mobil lah, bakar rumah lah, tadinya tuh gitu. Ya kejadian seperti gini. Diduga membuntuti keberadaan dari pihak korban itu dan ketemu di Alfamart Cipinang, Desa Cipinang, Kecamatan Raja Galuh. Setelah baru turun dari kendaraan ya Grand Cipinang yang ada di belakang ini, si terduga pelaku ini menyiramkan Pertalite lah, bahan bakar ke kendaraan menggunakan kantong plastik dan langsung menyulutkan api menggunakan kerekan. Akhirnya terbakar. Untung segera masyarakat banyak yang menolong dan bisa dipadamkan. Tak puas hanya membakar mobil mantan istrinya, pelaku juga membakar rumah korban. Akibatnya, beberapa bagian rumah korban rusak parah. Usai membakar mobil dan rumah korban, pelaku langsung melarikan diri dan hingga kini masih dicari polisi. Untuk kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, termasuk mobil korban. Fadlianto Sugiono, Kompas TV Majalengka, Jawa Barat. Berita pilihan berikutnya, Saudara. 42 balita keracunan bubur. Puluhan anak di Majene keracunan massal usai konsumsi makanan tambahan cegah stunting.
Polisi lantas turun tangan menyelidiki kasus ini. Puluhan anak bersama orang tuanya terus berdatangan ke Puskesmas Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. 42 pasien yang mayoritas merupakan anak di bawah 2 tahun ini diduga keracunan sehingga alami muntah-muntah dan lemas setelah mengonsumsi telur, ayam, dan sayuran yang dibagikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Majene. Pihak DPPKB Majene menyebut belum bisa memastikan apakah anak-anak tersebut keracunan akibat makanan yang dibagikan dalam program pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita dan baduta tersebut. Kejadian ini saya tidak bisa juga mengatakan apa, karena ini kan kita sudah 2 kali launching seperti ini. Banggai dengan Banggai Timur aman, tidak ada apa satupun. Ya nanti tadi ini ada di Pamboang. Dan yang dikasih makan itu bukan sebegitu saja, kita kasih makan itu 100 lebih, 150 lebih. Pihak kepolisian lantas turun tangan mendalami kasus dugaan keracunan massal setelah mengkonsumsi makanan dari program PMT. Selain mengambil sampel makanan, Polres Majene juga telah meminta keterangan dari 3 orang saksi. Dugaan yang keracunan makanan yang terjadi di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, per hari ini kami melakukan pemeriksaan terhadap panitia pelaksana, kemudian korban, kemudian orang tua korban. Kemarin malam kami langsung ke TKP bersama IDAN untuk mengamankan sampel makanan, sisa makanan, kemudian sampel muntahan untuk kami kirim ke BP POM Mamuju untuk dilakukan pengujian. Total akan ada 10 orang yang rencananya akan diperiksa pihak kepolisian untuk dimintai keterangan untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kejadian tersebut. Sementara itu, kondisi 36 dari 40 anak yang dirawat di puskesmas dinyatakan sudah pulih, sementara 2 orang lainnya dirujuk ke rumah sakit. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Majene, Sulawesi Barat. Informasi berikutnya, saudara, pengusaha dibunuh teman kencan. Kita ke Boyolali, Jawa Tengah, polisi menangkap seorang pria yang diduga membunuh seorang pengusaha kerajinan tembaga. Usai menganiaya korban, pelaku mengambil harta benda korban. Warga di Boyolali, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan sesosok jenazah bersimbah darah. Korban ditemukan tak bernyawa di dapur rumahnya di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali Kota pada Jumat malam. Polisi kemudian melakukan olah TKP di rumah korban berinisial B berusia 36 tahun. Korban diketahui merupakan pengusaha kerajinan tembaga. Keesokan harinya, polisi menangkap seorang warga yang diduga membunuh korban. Pria berinisial I ini tak berkutik saat diamankan di Terminal Tirtona di Kota Solo. Selasa sore di Mapolres Boyolali, polisi lalu membeberkan motif pembunuhan. Terkuak fakta, pelaku dan korban merupakan teman kencan yang bertemu melalui aplikasi. Keduanya sempat berselisih paham soal uang. Pelaku menganiaya korban untuk menguasai harta korban. Alas dasar terjadinya ada pembunuhan bahwa antara korban dan pelaku terlibat hubungan asmara. Setelah dilakukan pembunuhan, yang bersangkutan menguasai harta korban. Di antaranya adalah kendaraan, kemudian jam tangan, 1 buah jam tangan, uang senilai 200.000 dan lain sebagainya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni barang-barang korban dan benda yang dipakai untuk menghabisi nyawa korban. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Informasi pilihan lainnya, saudara, mengantuk mobil masuk jurang. Sebuah kecelakaan terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Diduga hilang kendali, sebuah mobil terjun ke dalam jurang sedalam 100 meter di Jalan Raya Cibinong. Sebuah mobil terjun ke dalam jurang sedalam 100 meter di Jalan Raya Cibinong, Kabupaten Cianjur, Rabu pagi.
Petugas dibantu warga sekitar langsung mengevakuasi pengendara mobil yang tewas di lokasi kejadian. Korban harus ditandu dari mobil yang ringsek di dalam jurang. Diketahui tak ada penumpang lain di dalam mobil. Melihat kondisi korban, kerabat korban pun tak kuasa menahan kesedihan. Saat kecelakaan, mobil melaju dari arah Cianjur menuju Cianjur Selatan. Dengan kondisi jalan yang berbelok dan menurun, sopir diduga kehilangan kendali. Jadi kami duga kecelakaan tersebut adalah karena awet. Tidak terkendali, kendaraan tidak terkendali karena kecepatan cukup tinggi. Dan itu didukung dengan memang belokan ini tajam. Kejadian sekitar 15 atau 20 meter dari titik pusat belokan. Ke arah kanan itu jurang, dari arah Cianjur itu arah kanan kecelakaannya gitu. Polisi mengimbau pengendara untuk berhati-hati saat melintasi Jalan Raya Cibinong. Pasalnya, sudah 2 kali terjadi kecelakaan di lokasi yang sama. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Dan berita pilihan terakhir, saudara, longsor satu desa minta evakuasi. Warga desa Buntu Sarek, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu meminta segera dievakuasi akibat banyaknya titik longsor. Warga khawatir jika terjadi longsor susulan. Seorang bocah berusia 5 tahun, korban banjir bandang Sungai Suli di Kabupaten Luwu, ditemukan tewas oleh tim SAR gabungan. Selasa sore, korban didapati tertutup material kayu dan tertimbun longsor 1 km dari lokasi pertama kali terseret banjir bandang. Sejak bencana datang pekan lalu, 12 orang menjadi korban meninggal dunia. Sementara itu, longsor mengisolasi warga desa Buntu Sarek, Kecamatan Latimojong. Warga meminta segera dievakuasi karena khawatir dengan potensi longsor susulan, mengingat curah hujan masih tinggi dan banyaknya titik longsor. Yang kami butuhkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk dievakuasi masyarakat kami yang saat ini mereka memang terancam. Ya, karena kenapa? Hampir 80% wilayah Buntu Sarek itu retak semua. Ya, mereka sudah takut dan hanya tinggal kalau tidak salah 2 titik sekarang, masjid dan sekolah. Berapa titik longsor di situ, Pak? Banyak sekali. Banyak ya. Yang jelasnya titik di sana itu di atas dari 40 titik. Luar biasa banyaknya. Satu desa itu? Satu desa. Warga desa Buntu Sarek saat ini banyak mengungsi di desa Pajang di lokasi pendaratan helikopter untuk dievakuasi ke posko utama atau posko pengungsi di kota Belopa. Tim SAR gabungan juga mengevakuasi warga yang akan menyeberangi sungai untuk menuju posko. Amran Amir, Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, asik. Sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Ultraflu. Flu reda, lega rasanya. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni.
Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Menit Special Report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit Special Report, setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Saudara, seorang jurusita dan keluarga ahli waris dianiaya warga sekitar saat praeksekusi lahan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kericuhan terjadi saat tim jurusita Pengadilan Negeri Seirampah hendak meninjau lokasi tetapi malah diusir warga. Akibat kericuhan ini, jurusita dan satu orang keluarga ahli waris mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya. Menurut kuasa hukum pemilik lahan, kasus sengketa lahan ini sudah inkrah hingga sampai ke Mahkamah Agung. Sorotan berikutnya, sebuah gudang penyimpanan bahan karet dan plastik untuk produksi fiber di kawasan industri Delta Silicon 3, Bekasi, Jawa Barat terbakar. Kencangnya angin serta banyaknya bahan plastik membuat api dengan cepat membesar. 10 unit mobil damkar yang tiba di lokasi sempat kesulitan memadamkan api lantaran tidak adanya sumber air di lokasi gudang. Kebakaran dapat dipadamkan sekitar 1 jam dengan menggunakan racun api. Tidak ada korban dalam kebakaran dan petugas masih belum dapat memastikan penyebab pasti kebakaran. Satuan Reskrim Kepolisian Resor Metro Depok menangkap seorang ibu rumah tangga yang menipu 25 orang dengan iming-iming investasi emas. Total kerugian korban mencapai 20 miliar rupiah. Pelaku ditangkap di rumahnya di Cilodong, Kota Depok. Penangkapan berdasarkan laporan 25 korban investasi emas. Sebelumnya, para korban sempat menggeruduk rumah pelaku hingga akhirnya polisi mengamankannya. Untuk kelabui para korban, pelaku mengaku memegang saham PT Antam dan menawarkan keuntungan 10%. Kita mau bawa ke Cimahi soalnya bahwa dia sebagai salah satu pemilik saham di PT Antam. Nah, korban ini memberikan uangnya ada yang mulai dari 300 juta sampai juga dengan 1 miliar per orangnya. Ya. Jadi kalau dari pengakuan terlapor, uang yang sudah dikumpulkan dari hasil penipuan ini kurang lebih sampai 20 miliar. Kita beralih ke perkembangan sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam persidangan, saksi menyebut YL memakai uang Kementan untuk perjalanan ke luar negeri. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto menjadi saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hermanto menjelaskan perjalanan yang ditanggungkan pada Kementan adalah ke Brazil, Amerika Serikat, dan Arab Saudi dengan total setidaknya bernilai 1,8 miliar rupiah. Hermanto menyebut perjalanan tersebut bukan perjalanan dinas. Kemudian Brazil, kemudian Amerika, itu kita diberi beban 200 juta.
200 juta. Kemudian dari Brazil, Amerika, kemudian Arab Saudi. Arab Saudi itu kita dibebankan di PSP 1 miliar. 1 miliar. Baik. Saudara Presiden Joko Widodo mengecek pasokan dan sejumlah harga bahan pangan di Pasar Baru Karawang. Dalam kunjungan kerjanya di Karawang, Jokowi pun kembali membagikan kaos ke warga. Presiden mengawali kunjungan kerjanya di Karawang dengan meresmikan model kawasan tambak budidaya ikan nilai Salo di Desa Pusaka, Jaya Utara. Meninggalkan lokasi peresmian, Jokowi dari dalam mobil menyapa warga. Jokowi juga membagikan bahan pokok dan kaos kepada warga. Jokowi juga membagikan kaos kepada warga saat meninjau harga dan stok bahan pangan di Pasar Baru Karawang. Dari hasil pantauan, harga beras dan sayuran berangsur turun. Jokowi juga memastikan stok beras aman meski sudah memasuki musim kemarau. Selain menyiapkan cadangan beras, pemerintah juga tengah membangun sumur dan pompa di titik-titik yang berpotensi terdampak kemarau. Untuk kemarau ini kita telah mengantisipasi dengan membuat sumur-sumur pompa di titik-titik yang kemungkinan sudah kita hitung akan kekurangan air, terutama di titik-titik yang berkaitan dengan pertanian, dengan beras. Sudah dimulai oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian PU. Saudara, banjir bandang akibat hujan deras menerjang sejumlah wilayah di Guangxi, Tiongkok, serta menghanyutkan sejumlah mobil warga. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa. Rangkum gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap menang dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV.